Wah, Pak Hendra, pelan-pelan. Bajunya bisa rusak. Tunggu dulu seberang geser. Aku lagi curhat tinggal tahu. Suamimu sebentar lagi pulang. Kalau tidak segera habis sudah kesempatanku. Menang hari ini, ultah pernikahan ke-30 kami hari jadi. Kudi pergi belanja. Akan lama baru pulang. Kalau begitu, akan ku nikmati. Sorry! Lihat apa yang ku beli. Ikan kakap favoritmu. Sedang! Apa kalian? Bikin kesal. Sorry! Ulangga! Beli aku penjelasan! Perlu penjelasan apa? Kau sudah lihat semuanya, masih mau kujelaskan apa? Karena kau sudah lihat. Aku takkan basa-basi lagi. Itu di Santoso, ayo, kita bercerai. Apa? Bercerai? Sari Wulandari. Tak lupa, hari ini hari jadi pernikahan kita ke-30. Kenapa? Karena Pak Hendra, dia bisa beri aku hidup yang kuinginkan. Jangan harilah! Pak Hendra itu direktur perusahaan material bangunan. Berubah pagi saja, dia punya 10. Kekayaannya miliaran, kamu bagaimana? Ada apa ini? Ibu anggap aku tidak berguna, mau cerai denganku demi... Oh, cuma ini. Lina, apa maksudmu? Jangan-jangan kamu sudah tahu. Kakak tahu, aku juga tahu. Aku kan beberapa hari lalu jadi manajer itu Om Hendra yang bantu dari belakang, ya tolong untuk aku ikhlas saja. Dengarkan, pun inilah nasib pria yang tak punya kemampuan. Kalau mau bertahan, tahan saja. Kalau tidak, ya bercerai, kamu yang keluar tanpa harta. Yang berselingkuhkan kamu, Sari Wulandari. Kenapa aku yang harus keluar tanpa harta? Uang ibuku hidup bersamamu, seumur hidupnya menderita. Berikan rumah, mobil, uang untuk ibuku. Kenapa? Apa masalahnya? Ayah, lihatlah keadaanmu sendiri. Uang tak punya, kemampuan pun tak ada. Sianglah, jangan banyak bicara sebab kanda, tangani. Iya, ya. Kalau kau tak mau hidup nyaman, jangan halangi ibuku. Inilah yang kusakrifikasikan gaji ratusan juta setahun. Anak yang kubesarkan dan rela jadi pendamping istri yang kujaga 30 tahun. Ternyata kalian anak durhaka semua, baik aku tanda tangan. Aku, Budi Santoso, ku tak mata membesarkan anak durhaka seperti kalian. Tiga 30 hari lagi Pak Hendra, kita urus buku nikah. Sudah pernah jadi suami istri, aku kasih kamu muka. Kalau kau benar-benar kepepet, ke Balata, memohon ke Pak Hendra. Mungkin masih bisa jadi satpam. Aku belum sampai perlu minta tolong pada orang tak tahu malu. Berani-beraninya memakiku. Orang umur 50-an. Ijazah tidak punya, kemampuan juga tidak. Uang sebesar pun tak ada nanti. Cuma pangkas jadi pemulung. Sorry, urusanku bukan urusanmu. Sekalipun mati kelaparan, aku tak akan memohon padamu. Budi, kalau begitu, aku tunggu hari kau berlutut memohon padaku. Sayang, ayo kita bukankah sudah janji makan seafood mewah? Ayo pergi. Ya, Paman Wang ajak kita makan hidangan laut mewah. Kamu tak punya uang sepeser pun. Mending mengemis di Jalan Miller saja. Butuh pesan apa? Bos. Boleh aku pakai bahan-bahan memasak sendiri semangkuk mie. Kalau enak jadi bayaran. Makanku kalau tidak enak. Aku kerja berimu untuk bayar utang. Lagi apa ni? Tantangnya boleh ayo. Kebetulan aku juga lapar. Aku cicip masakanmu ya. Terima kasih. Bu Wiru, Susanti sudah 3 hari ibu tidak makan. Apapun penyebabnya yang bu khawatirkan. Kesehatan lebih penting, makanlah sedikit. Anoreksia saya kamu kan sudah tahu. Makan apapun pasti dimuntahkan. Lihat makanan saja ingin muntah, Cici. Bukannya Dela. Biar ada angin mobilnya terlalu pengap. Pembaik. Bawa apa yang harum sekali ini? Bu Wiru Susanti, sepertinya dari yang di depan itu aroma dari warung mie. Citra Dewi menghentikan kendaraan. Ya ampun, enak sekali. Kuah dan mie ini 10 kali lebih enak dari buatanku. Keahlianmu luar biasa. Bang pernah terlalu. Pernah kerja sebagai koki beberapa tahun. Terus ke warga, nyenye. Maaf, saya tidak punya uang makan. Semua masak sendiri untuk dapat makan. Itu barulah bosnya paman. Budi Susanti, kami terkena anoreksia. Sudah 3 hari tidak makan. Anu saja, ada makanan ini, tolong terima uangnya. Jual 1 mangkok pada kami. Sudah 3 hari tidak makan. Pasti kelaparan sekali ya. Ambil dan makanlah. Soal uang aku tidak bisa menerimanya. Makasih.
Paman, Lalu bagaimana dengan kamu? di panci masih ada. Kamu makan saja dengan tenang. Nah, belas kelaparan parah ya. Berpakaian begitu rapi. Bagaimana bisa kelaparan seperti ini? Sudah benar-benar habis, Paman. Bisakah buatkan lagi? Harganya berapapun aku bayar. Ini bukan lapak mie, milikku. Makanan ini tidak apa-apa. Silakan dinikmati. Saya sendiri belum puas. Rasanya luar biasa. Karena bos sudah mengizinkan, saya tidak akan sungkan. Kalian hebat. Kenapa hidup susah di sini? Saya baru bercerai diusir tanpa harta. Tidak punya uang. Kamu tidak terlihat seperti pria tak bertanggung jawab. Kenapa sampai diceraikan? Kenapa lagi? Uang, dia anggap aku tidak mampu kabur dengan orang kaya. Anak juga hanya melihat uang, langsung mau panggil ayah kalau ada uangnya. Maaf, aku cuma... Gak apa-apa, masalah sepele kok. Ternyata di dunia ini banyak juga orang yang matanya silau lihat uang. Susanti Mulia itu pria yang dikenalkan Susanti Mulia untuk kecantikan. Mereka juga cuma mengincar uangku. Memang, mungkin aku nafsu makan. Tapi mas, ini lumayan menarik. Nggak cuma baik, masakannya juga enak. Kalau bisa hidup sama dia, pasti bahagia. Bisa juga menyembuhkan anoreksiaku mas. Namaku Dewi Susanti. Boleh tahu namanya? Budi Santoso. Kalau begitu, Mas Budi, kalau tidak keberatan, menikahlah dengan saya. Gimana? Apa? Menikah denganku? Apa? Bu Duru Susanti, kok Anda bisa mau dengan orang asing yang baru cerai? Bebers? Saya saja dipaksa ini Susanti ikut 38 kali kencang kuta. Orang-orang aneh semua sudah saya temui. Kelihatannya seperti bercanda. Tapi pernikahan bukan hal yang bisa dipermainkan sembarangan, Bu Duru Susanti. Yang dikenalkan Rini Susanti para orang sukses itu. Masa ia bagus 38 orang. Semuanya cuma mau uangku. Nah, lalu kenapa mau sama aku? Aku baru diusir istri dan anak keluar tanpa bawa apa-apa. Seluruh badan cuma ada 2 poin, selain itu nggak punya apa-apa. Aku nggak pantas untukmu. Iya, Bu Dirut. Ibu dengan paman ini baru pertama kali ketemu. Masih Bu jadi gila. Aku nggak gila. Aku rasa daripada menikahi pria tua yang mendekatiku karena uang, lebih baik cari yang cocok dengan seleraku. Cocok dengan selera penampilanku. Aku selalu jaga tubuh rajin olahraga. Bisa dibilang cocok dengan selera. Kasusku masakannya cocok dengan selera. Oh, soal masakannya, itu juga tidak bisa. Aku baru ajukan permohonan cerai hari ini. Akad cerainya aja belum aku dapat. Lagi pula, aku tidak pantas untukmu. Bu Duru Susanti sudah berkata sampai segitunya. Masih mau tolak? Om, berapa banyak yang mau menikahi Bu Duru Susanti? Kok malah tidak bisa cari dukungan yang tepat? Masih tunggu cerai. Benmu setiap hari. Bukan urusanmu. Cuma 30 hari, Dewi Susanti sanggup tunggu. Soal uang aku punya banyak. Aku tak butuh apapun darimu. Yang kuinginkan cuma kamu. Dia, apa dia benar-benar mau menikah denganku? Kamu serius? Dewi Susanti tidak pernah hal yang disesalkan. Hari sudah senja, kau baru saja diusir mantan istrimu. Tak punya uang, tak ada tempat tujuan. Aku, Datanglah ke tempatku. Selain ada kamar kosong yang terpenting, aku masih ingin makan masakanmu. rumah ya, Dik. Kuhasakan seumur hidup berjuang pun takkan bisa membelinya. Mas Budi, mulai sekarang, villa ini milikmu. Ini kuncinya, simpan baik-baik. Proses administratifnya besok kusuruh orang urusan. Hah? Diberikan padaku? Ini kunci mobil, biar kamu mudah kalau keluar. Kalau tidak bisa nyetir, aku bisa aturkan supir. Tidak. Tidak mungkin. Dewi, aku tahu kamu kaya. Tapi rumah dan mobil ini tidak bisa kuterima. Ini seperti hidup numpang. Siapa bilang dikasih rumah mobil? Itu hidup numpang. Rumahku ini sudah kosong berdebu 3 tahun. Kamu datang bisa dianggap jaga rumahku. Itu pun tidak bisa. Aku Akan bayar sewanya. Oke, 500 sebulan dari awal sepakati. Harga pas, tidak mau lebih 1 rupiah pun. 500 lokasi dan rumah seperti ini. Si aku tak mampu beli. Aku tahu kepasannya. 50.000 sebulan saja. Masih murah. Jangan bercanda. Kamu sudah mau datang, bantu jaga rumahku. Aku belum bayarmu pun. Masih mengeluh sewanya murah, Mas Budi. Kamu tidak menghargaiku. Aku Jangan ragu, sudah diputuskan. Baiklah, kalau gitu aku jaga rumahmu. Semuanya tetap akan kubayar bulanan. Makan 3 kali sehari juga. Nanti jadi tanggunganku dengan kemampuan masakku. Anoreksiamu pasti sembuh. Sudah. Oke, wah, aku bakal sering makan enak nih. Soalnya Mas Budi masakannya enak sekali. Ayo, duduklah dulu.
Dewi Susanti terlihat lembut. Tapi sama sekali tidak memberi aku ruang untuk menolak. Belum pernah ada orang yang memperlakukanku sebaik ini. Songhua, keahlianmu membuat Mi sangat hebat pernah berpikir buka usaha sendiri. Sudah lama ada rencana, tapi Kuki Putih di hotel kita ini. Kamulah yang paling ahli. Bos, berjanji gaji makan dinaikkan sampai 1 miliar per tahun. Ditambah mobil dan rumah. Bisakah kamu bertahan? Tidak bisa. istriku ingin kembali bekerja. Kami punya 2 anak, perlu ada yang mengasuh. Kami sudah sepakat dia bekerja, aku yang mengasuh anak di rumah. Budi Santoso, jangan lupa jemput anak nanti sore. Cuci juga baju kotornya, lalu bersih-bersih rumah. Oh ya, orang tua aku beberapa hari lagi datang. Jangan lupa dipikirkan dulu mau masak apa. Orang tua aku juga beberapa hari lagi datang. Tidak bisa, orang tuaku tidak suka makan bersama orang luar. Suruh mereka datang lain kali saja. Anggap saja seperti 2 keluarga. Memang Sari hebat, bisa mengatur Budi Santoso jadi patuh. Suami rumah tangga tu, Len. Oh, itu pasti. Siapa yang tidak tahu di keluarga kami, hanya suaraku yang didengar. Budi Santoso cuma bisa masak. Selain itu, kita berusaha. Mana ada laki-laki yang tulus rela mendukung istrinya. Segala yang kulakukan hanyalah untuk agar Sari bisa tetap bekerja, agar anak tidak kekurangan pendampingan orang tua ujung-ujungnya. Aku korbankan segalanya melayani mereka 30 tahun. Pada akhirnya di mata mereka, aku sampah tak berguna. Bahkan aku diusir tanpa harta. Sudahlah Budi, tak apa. Rasa tak berharga ini, semuanya sudah berlalu mulai sekarang. Apapun yang kau butuhkan, akan kudukung sepenuhnya. Aku akan selalu menemanimu. Keluarga yang kuperlakukan dengan tulus, menghinaku karena harta mencampakkanku. Namun hanya wanita yang baru sedang jumpa. Anak baik sekali padaku. Nyonya ini dokumen dari asisten Citra Dewi yang baru dikirimkan. Terima kasih. Bibi ya dibuka dan lihatlah. Apa isinya? Engkau. Isinya, data tokoku di pusat kota di Jalan Persimpangan tersibuk. Oh, ringkasan data beberapa gerainya. Pilih salah satu dari sini untuk buka toko yang paling kamu mau. Jangan khawatirkan harganya. Pilih saja bebas. Tidak, Ma. Ini sungguh tidak bisa aku terima. Aku sudah tinggal di rumahmu. Mana mungkin masih mau terima kalau tokonya enak? Kenapa? Kan kamu selalu ingin punya toko sendiri. Ini kan kesempatan bagus. Lagi pula, kan kamu sudah setuju tinggal. Itu hal yang sama sekali berbeda. Rumahmu itu kan kosong tak terpakai. Aku yang menempati. Bisa dibilang aku bantu jaga rumah. Tapi toko kan untuk cari uang buat usaha. Saya tidak mungkin terima gratis. Siapa bilang mau kasih gratis? Kalau maksudnya apa? Sudah ku dengar. Sewa tempat ini per bulan 150.000. Iya. Nah, karena sewanya terlalu mahal, makanya tidak ada yang sewa sama seperti rumah ini. Dibiarkan kosong sampai berdebu. Saya juga tidak mampu bayar sewanya. Aku tidak pernah berniat untuk menyuruhmu bayar sewa. Aku yang biayai tokonya, kamu yang kasih keahlian. Kita kerjasama buka toko, pembagian per 3 bulan. Baginya saya 30%, kamu 70%. Wah, janganlah. Sewa rukonya mahal sekali. Minimal harus dibagi 2 sama rata. Dalam bisnis kuliner, yang paling berharga adalah keahlian. Jadi kamu yang ambil 70% itu wajar. Saya... Tenang saja. Rukonya sudah siap pakai. Asal perizinannya keluar langsung bisa dipakai. Untuk bahan-bahannya, saya lebih banyak kenalan. Jalurnya lebih luas. Jadi biar saya urus. Kualitasnya dijamin bagus. Tidak sudah menyediakan tempat. Sisanya sudah tanggung jawab saya. Saya ini seperti ikut saham. Lagi pula, saya memilih bahan berkualitas karena saya harus bertanggung jawab pada pelanggan. Bu Dirut Susanti, yang ibu lakukan ini adalah cara lain untuk membantu saya. Dukungan saya ini untuk usaha tunangan saya. Mendukung usaha ibu. Artinya mendukung masa depan kita. Selain itu, saya juga tidak sekadar membantu ibu. Sebab Pada dasarnya, saya seorang pebisnis. Kesediaan saya menyediakan toko. Ya karena saya yakin kamu bernilai investasi. Nanti setelah tokomu berkembang perfect mereknya, nanti itulah yang saya butuhkan. Kenapa Budi Santoso? Apa keahlianmu? Tidak bisa membuat dikenal semua orang. Atau kamu anggap, saya tidak pantas jadi rekanmu atau pemilik wanitanya. Bukan itu maksud saya. Jadi kerjakan dengan baik. Jangan sia-siakan investasi saya. tenang saja, selama keahlian saya ada, saya akan hampir menjawab kamu. Tunggu, Bibi akan mengantarmu ke kamar istirahatlah. Lebih awal. Saya ke lantai atas dulu. Baik. Budi Santoso besok Citra Dewi akan membawamu untuk melihat langsung ke toko. Nanti saya kirimkan kontaknya padamu. Toko yang sudah diinovasi langsung saya pakai, bahannya masih disediakan. Masuk modal ini jelas diberi gratis. Mulutnya memang keras, tapi hatinya lembut.
Bu Dirut Susanti, toko di Jalan Persimpangan. Untuk renovasinya saja sudah lebih dari 1 juta. Dikasih cuma-cuma ke calon suami. Bukan cuma-cuma ini investasi. Lagi pula, dia tunanganku. Karena keluarganya mampu kan? Siapa lagi yang mau dukung selain dia? Karena investasi Anda ini jelas memberi keuntungan sepihak. Sebagai istri mendukung usaha suami, salahnya di mana? Melihatnya mewujudkan mimpi aku juga senang. Ini hal yang lebih penting daripada untung berapapun. Sama sekali tidak. Jangan khawatir dengan keahlian Budi Santoso. Giral tinggal menunggu waktu. Sekalipun gagal, setidaknya kami sudah mewujudkan satu keinginannya. Ini bisnis yang pasti tidak akan merugi. Ini bukan cari pasangan, hidup. Jelas-jelas cari majikan untuk dilayani, lalu dilayani. Citra, Dewi kamu, berdiri di sini mau menyuruh saya antar kontrak. Selamat tinggal Bu Dirut Susanti. Enak sekali lihat dari internet jadi datang. Katanya Om itu dulu koki bintang. Mie daging sapinya luar biasa, rasanya lebih enak dari toko legendaris sebelah. Bos, tambah 1 porsi, masih kurang. Nggak cukup. Aku di Jalan Persimpangan sudah bertahun-tahun makan mie di sini. Ini yang paling enak yang pernah ku coba, bahannya sangat segar. Saudara-saudara, buruan ke sini mie Budi baru di Jalan Persimpangan, murah dan enak. Rasanya langsung jadi yang terbaik, buruan coba. Paman-paman Pamping tahun sedang merintis usaha. Mie Budi omset hariannya lebih dari 10.000. Raja antrian di Jalan Persimpangan. Jualah. Songming ini kan mie Budi yang lagi viral itu. Ayo kita coba. Cuma semangkuk mie, mie biasa. Bisa seberapa enak. Panas, begini Andre, banyak begini. Mau pergi? Pergilah sendiri. Aku tak mau menderita begitu. Sudah sampai sini, ayo. Aku tak mengerti apa yang istimewa untuk dimakan. Bikin ku berkeringat. Sudah masuk, terserah kamu. Ai. Kaya kita sudah bikin bibi dapur. Jangan-jangan ini kedai ayah. Omong kosong apa? Mana? Mungkin ayah di sini. Dia akan bercakap dengan ibu, itu pun dia pergi tanpa harta. Dari mana dapat uangnya buka toko di pusat kota? Lihat sendiri. Itu kan bapak aku baru panggil dia papa. Dia malah mengangguk ke aku. Tidak mungkin. Dia pasti cuma koki di sini. Tapi toko ini kan Ibu Budi. Bisa beli ini. Tunggu benar bos kalian siapa? Iya. Paman Budi. Benar? Budi Santoso. Coba lihat ponselku. Ribut apa ibu? Saya masih bisa dengar. Ibu, yang sedang viral tuh. Siapa nih sesuatu yang omsetnya puluhan juta sehari? Ibu itu bapak saya, Budi Santoso, yang punya. Dia boleh patah sofa, saya cita jadi sukses. Dia lahirnya luar biasa, omset puluhan juta sehari. Sekelas Budi Santoso omsetnya puluhan juta sehari. Pokoknya di pusat kota mana mungkin? Iya. Sewa tempatnya saja di pusat kota mulai 15 juta. Bapak dapat uang dari mana? Dalam perjanjian cerai, Bapak harus keluar tanpa harta. Ibu apa ayah menyembunyikan sesuatu darimu? Menimbun uang diam-diam. Kalau tidak, mana mungkin dia buka toko sebesar itu? Tidak mungkin. Sejak aku melahirkan kalian, Budi Santoso tidak pernah bekerja. Apapun yang dibeli harus pensiun saya dulu. Ia tidak mungkin punya uang sepeser pun. Lalu uangnya dari mana buka toko di pusat kota? Situpol, dalam waktu sesingkat ini, tidak ada uang, tidak ada koneksi. Urusannya saja mungkin tidak selesai. Apa Budi Santoso benar kenal orang penting? Tidak mungkin. 他身边的朋友不论男女我都认识。Latar belakang keluarganya biasa saja. Tapi Budi Santoso bisa buka toko di pusat kota, penghasilan hariannya lebih dari 10.000. Lalu apa? Saya sudah cerai banyak. Tapi masa tenggangnya belum dibuat. Ibu masuk ibu apa? Masa tenggang perceraian 30 hari. Jadi dari sudut keuntungan, itu masih pasangan suami istri yang sah. Ia buka toko sekarang, setiap sen yang dia hasilkan, itu harta bersama. Jadi, setiap sen yang dia hasilkan sekarang, separuhnya milik kita. Artinya, kita akan jadi kaya. Kamar menanti pun sudah pasti. Kau begitu, aku mau beli mobil. Bagi 3 mobil. Tidak ya, 1 orang 1 mobil. Ini semua hak kita. Betul, ayo. Sekarang kita cari Budi Santoso. Aku mau lihat sendiri. Si pekundang yang dulu selalu kuhina ini bisa dapat puluhan juta sehari. Uang kita juga aceh. Sekali lagi kembali jumpa lagi. Pokok saya, boy. Hei, kenapa sih? Kau nyerobot antrian?
Nggak punya etika ya? Kami sudah antri sejam lebih. Iya nih. Buta, libatnya ramai begini. Datang telat. Iya ke belakang Andre. Ini toko kami. Ya. Mau lewat mana pun boleh urusanmu apa. Masih banyak cakap. Berani, gua hajar kamu. Bisa masuk keluar. Saat ini, kamu mau apa? Aku lah tidak menyambut kalian. Hukum apa? Tentu untuk ambil separuh hakku, Budi. Masa tenang kita belum selesai. Jadi, sejak kamu buka toko dari uang pertama, sudah ada separuh untukku. Sorry. Jangan mengkosong di sini cari-cari masalah. Bapak, waktu usiaku tanpa bagi harta. Kenapa tak bilang separuh harta itu hakku? Aku gaul. Dengar, Budi. Yang ku katakan itu aturan hukum masa. Kamu di depan banyak orang ini. Ya, lebar. Iya, Pak. Aku sudah 26 tahun. Uang untuk nikah saja belum ada. Sebab kasih 2 juta buat beli rumah mobil. Kalau tidak, sekarang juga aku bikin hancur tokonya. Tentu aku itu legal atau tidak hari ini. Kau harus biar aku jawaban. Dia ku separuh labahnya atau toko ini. Biar aku separuh sahamnya. Itu mantan istrinya, ya. Semasa tunggu cerai, udah langsung buat onar. Serakah banget. Dia bersusah payah membangun bisnisnya. Malah jatah minta jatah. Tak tahu malu. Betul. Dia disuruh pergi tanpa apa-apa. Sekarang udah sukses. Kembali lagi minta setengah. Dasar kurang ajar. Hah? Mawang, mau saham lagi? Dengar, cari mimpi gak nih? Aku sudah pergi tanpa harta. Sekarang 1 sen pun akan kudapatkan. Apa katamu? Budi, 30 tahun aku ikut. Dia sudah beri kau anak. Sekarang kau kaya langsung mau kami dengan. Tidak mungkin. Ku bilang 1 sen pun takkan kau dapat sudah beri kau anak. Ditambah kamu sebagai ibunya juga anak durhaka. Aku tidak akan lagi memberi kalian 10/10. Hui, tidak mau kasih uang ya? Kalau begitu, hari ini kuhancurkan tokomu. Sampai tokonya gulung tidak. Siapa yang berani sentuh suamiku? Ya mau siapa? Ini urusanku dengan Budi Santoso, urusan keluarga, bukan urusan orang luar macam kamu. Aku tunangan Budi Santoso Dewi Susanti. Kau datang ke tokoku, mau hancurkan barang-barangku. Menurutmu aku tidak berhak? Apa? Tunangan Budi Santoso. Dasar tidak punya hati nurani. Beraninya kau selingkuh. Diam-diam. 我背着你张敏 selingkuh. Jangan lupa, Sari kamu yang memulai. Lagi pula sekarang kita sudah cerai. Kita masih dalam masa tunggu. Secara hukum, kita masih suami istri. Surat cerai itu kan kau yang paksa aku tanda tangan. Sekarang mau jadi suami istri lagi denganku. Selama akta cerai belum ada, semua penghasilanmu adalah harta bersama. Separuhnya harus untukku. Oh, ya? Kalau begitu, perhatikan baik-baik dokumen ini. Ini menunjukkan ini apa maksudnya? Tentu untuk memberitahumu bahwa berdasarkan informasi registrasi perusahaan, pemilik Mi Budi investor penuhnya adalah saya, Dewi Susanti. Budi Santoso hanya kuki saya dengan gaji tetap. Cik Demi, keuntungan Mi Budi dengan kamu. Sari tidak ada hubungan sama sekali. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Mi Budi ini kan jelas didirikan Budi Santoso. Toko ini dibuka pakai uang tabungan harta bersama kami. Masa tidak mungkin? Saat kami tanda tangani perjanjian cerai, syaratnya saya keluar tanpa harga. Mana mungkin saya ada uang buka kedai mie ayah. Kok ayah bisa membela orang lain? Bukan keluarga sendiri. Toko ini kan jelas milik ayah. Kenapa tidak mengaku malah bantu mereka menipu kami? Kau ini pasti gulamu. Budi Santoso untuk pala. Senang padaku. Kau sengaja bekerja sama dengannya untuk buat aku malah. Sorry. Kukinya sudah giliranmu. Jangan bicara ngawur lagi. Kita menikah 30 tahun penuh. Aku melahirkan anak-anakmu, mengurus rumah tangga 30 tahun. Begini caramu memperlakukan aku. Begini caramu memperlakukan anak kita Budi. Kau kejam sekali. Aku Sari menikah denganmu 30 tahun. Aku rela melepas pekerjaan bergaji ratusan juta di rumah melayanimu dan keluarga selama 30 tahun ini. Aku, Budi, tak pernah mengecewakan siapapun. Nyonya, Wulandari, dalam pernikahan kalian, yang berselingkuh adalah kamu. Jadi kamu merasa berhak untuk menyoal Budi Santoso, saya? Budi Santoso sendiri lebih baik. Surat cerai pun belum keluar. Sudah menjalin hubungan dengan wanita kaya. Siapa tahu kalian sudah lama berhubungan gelap. Nyonya Wulandari, jika Anda masih bicara sembarangan memfitnah Budi Ruth Susanti, saya akan segera menyuruh pengacara menggugat Anda. Saya bicara sembarangan? Baru beberapa hari?
Sia sudah mau buka kedai mie untuk Budi Santoso di pusat kota. Beraninya kamu bilang mereka tidak ada hubungan gelap. Saya kenal Dewi Susanti selama masa tenggang perceraian kami sehari. Tidak semua orang sepertimu suka melakukan hal-hal mesum. Kalau aku masuk. Suka Pak, tunjukkan buktinya kalau kalian berdua bersih. Kalau tidak, kenapa dia mau investasi buka kedai untukku? Uangnya kebanyakan. Iya juga. Ya, itu kan wanita kayak apa yang milik kamu yang tidak bisa apa-apa cuma suami rumahan. Menurutku, Bah tidak setia pada ibu. Sejak dulu, pada ulang tahun pernikahan kami ke-30, tepat pada hari itu, Liang bawa pasangan gelap ke rumah dan berselingkuh dia, Sari Wulandari. Somia, lihat sendiri baik-baik. Siapa yang sebenarnya tidak setia dalam perkawinan kita? Kalian berdua segera usir Sari Wulandari tua. Mau apa kalian? Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Aku dan Budi Santoso belum bercerai. Aku masih nyonya rumah toko ini. berani kau sentuh ibuku. Aku hancurkan toko jelek ini. Percaya. Hampir lupa. Masih ada engkau si pengacau kecil nih. Usir dia juga. Tidak apa-apa. Jangan marah pada orang seperti itu. Nanti kesehatanmu yang rusak, aku akan sedih. Wei, terima kasih. Kau sudah menolongku lagi. Tidak perlu berterima kasih kau orangku. Siapa yang berani ganggu kau? Berarti menentang aku, Dewi. Aku Budi, sudah hidup seumur hidupku, setengah hidupku ditindas. Pertama kali ada yang lindungi aku seperti ini, Dewi. Di hidupku ini, aku tak akan mengecewakanmu. Yang itu, sebenarnya dia itu siapa? Toko di lokasi emas pusat kota toko. Diberikan begitu saja ke Budi Santoso. Butuh kedai mie. Aku sudah cari tahu. Dewi Susanti ini ternyata orang terkaya ketua grup Susanti. Apa? Jadi dia ketua grup Susanti. Itu Dewi Susanti, ketua grup Susanti. Aku cari koneksi sedemikian rupa, tapi tak kunjung bisa temui. Wanita yang biasa-biasa saja itu ternyata orang terkaya. Pantas saja bisa membuat Budi Santoso tergila-gila. Bahkan Pak Hendra saja sampai semangat begitu. Benar-benar pelakor yang khusus merayu pria. Maklum saja dia sangat royal. Langsung kasih ayah. Toko sebesar ini. Dengan Santoso ini dapat rezeki, nomplok apa, sampai bisa dekat Dewi Susanti. Bahkan jadi tunangannya. Iya kan, dia beri tanpa apa-apa sih mesti. Pasti pakai cara yang curang buat menggoda dia. Ibu, sekarang kita gimana? Tadinya mau dapat separuh hartanya. Tapi tokonya bukan punya dia. Kita tak dapat Rp1 pun. Tidak. Aku tak bisa terima gini. Walau toko bukan milik Budi Santoso. Selama masa tunggu perceraian gaji dan keahlian yang diperolehnya juga berhak pada hasil. Itu nilainya puluhan ribu. Tapi Dewi Susanti sangat berkuasa punya tim pengacara khusus. Bagaimana kita melawannya? Tak perlu takut. Sekaya apapun pasti takut opini publik. Asal kita berkeras bahwa Budi Santoso berselingkuh, opini publik pasti membela kita. Tiba Hendra, kamu benar sekali. Ayo kita sebarkan kabar ini. Budi Santoso berselingkuh saat masih menikah. Mendekati wanita kaya meninggalkan yang telah mendampinginya 30 tahun istri setianya. Dengan begini, tak hanya kedai minyak tak bisa lagi berjalan. Dewi Susanti juga akan dicap sebagai selir perusak rumah tangga. Nanti dia pasti akan rela mengantar uang untuk kita. Benar. Begitu. Setelah nama Dewi Susanti hancur, maukah dia masih bertahan dengan Budi Santoso? Pria tua yang tak berguna itu orang tua yang buruk. Meski langsung ditinggalkan. Betul, nanti tak hanya Budi Santoso kehilangan pekerjaan Dewi Susanti sampai harus minta kita klarifikasi opini publik. Sekarang dia ada dalam genggaman kita. Tapi kamu ketahuan kita berbohong. Ketahuan pun bagaimana? Sekarang orang suka melihat keributan. Siapa yang mau cari tahu kebenarannya? Selama kita terus mengulang-ulang, yang palsu pun akan jadi kenyataan. Budi Santoso, kali ini aku akan buat kau hancur reputasimu. Dewi Susanti, hari ini saya laporkan. Apa? Katakan ya. Ruko kosong di sebelah, ibu di toko kosong itu, hari ini tiba-tiba sudah disewa orang. Oh, penyewanya sudah ketahuan. Penyewa tokonya bukan pemiliknya langsung bayar uang sewa 1 tahun. Bahkan lebih mahal 20.000 yuan dari harga pasar. Jadi kurasa ini agak mencurigakan. Lanjut. Soalnya, toko itu sudah kosong hampir setengah tahun. Tiba-tiba, ada yang mau sewa dengan harga lebih tinggi. Mungkin mereka mengincar bisnis Taman Song, mau ikut-ikutan cari untung. Masih perlu dipikirkan. Kirigos H. Aceh mengincar bisnis mie Budi. Apa kita perlu bantu Pak Budi? Misal, bikin promo diskon. Toko barunya kan baru buka. Pasti mulai dengan perang harga. Tidak perlu di bisnis kuliner. Yang penting, keahlian nyata. Bukan trik promosi yang norak. Perang dagang rendahan begini, dengan keahlian Budi, pasti takkan kalah. Tapi orang sekarang sukanya yang murah. Kalau harga mereka jauh lebih murah, pelanggan pasti lari. Persaingan harga murah ada syaratnya. Cuma mengurangi bahan dan biaya, dibuat pelanggan yang direbut pakai harga murah. Pada akhirnya akan sadar poin pentingnya lalu kembali. Ingat! Jangan lupa inti bisnis makanan adalah rasa dan reputasi.
Di sini aja. Alam mereka cuma merusak nama mereka sendiri. Menurut Susanti memang lebih punya visi. Saya memang masih kurang pengalaman. Pemikiran saya terlalu dangkal. Tapi kamu tetap harus awasi perkembangannya di sana. Kalau ada gerakan langsung beritahu saya. Lalu pasang lebih banyak lagi di sekitar kedai ini beberapa kamera pengawasan HD. Sekarang hadapku pada yang modern, kurasakan hal ini tidak sesederhana itu. Baik, segera atur. Budi Santoso, aku percaya padamu. Apapun masalah yang datang, pasti bisa kau atasi. Paman, lihat di sebelah kita ada yang buka kedai ni. Memurusinya besar sekali. Nanti pelanggan kita habis direbut. Gimana menurutmu? Jelas aku takut. Barusan ku dengar pelanggan tetap bilang nanti toko baru buka. Coba yang baru. Tenang, bisnis makanan tergantung pada keahlian dan reputasi, bukan pada promosi harga murah. Asal kita tetap pada prinsip pakai bahan bagus buat setiap mangkok mie dengan hati. Pelanggan pasti kembali. Tapi harganya setengah separuh, lebih murah. Memang reputasi kunci, tapi harga jadi masalah. Murah mana mungkin bagus. Mereka tawar setengah harga, pasti bahannya dikurangi kualitasnya. Yang begini bisa enak. Pelanggan akan tahu bedanya, sudah tidak akan ke sana lagi. Pasong satu mie daging sapi, dagingnya ditambah. Saya juga satu mie daging sapi, pedasnya ditambah. Pasong di sebelah juga buka warung mie, semuanya diskon 50% loh. Kok kamu sama sekali tidak khawatir? Khawatir juga percuma. Lagi pula, saya yakin bisa sudah lama kalian makan. Sosok masih tidak percaya keahlian saya, betul? Ya, tentu percaya. Kami memang suka mie buatanmu. Barang murahan diskon 50% begitu. Siapa tahu pakai daging apa? Betul. Dulu saya cari yang murah. Ke warung mie baru coba sesuap, langsung dimuntahkan. Saya mencret seharian. Di Songki tetap yang terbaik. Bahannya segar, makannya bikin tenang. Tenang saja, pasti tak akan membuat kalian kecewa. Enak sekali, ini dia rasanya. Tak pernah bosan keahlian masak pemilik Song. Benar-benar luar biasa. Tak ada tandingannya. Asalkan dibuat dengan sepenuh hati, setiap mangkuk mie tak perlu khawatir, tak ada pelanggan. Paman Sok, Paman, lihat sebelah ramai sekali antriannya sampai seberang jalan. Di sini sepi sekali gimana nih? Santai, biarin mereka rame dulu. Beberapa hari nanti. Ini jelek pantas diskon 5%. Kalau enggak, satu mangkok pun enggak laku. Ada apa? Iya dibahas warung sebelah. Katanya beli satu gratis satu, tapi porsinya dikit banget. Dua mangkoknya digabung. Masih kurang dari satu mangkok. Songki. Daging baku masih berani diklaim sebagai daging segar. Katanya segar, langsung dibuat. Jijik, belum pernah makan daging seenak ini. Daging seenak ini, malah bilang isiannya lebih banyak. Itu cuma trik saja. Baru satu suap udah pengen muntah. Setengah harga ini uangnya sia-sia. Aku kesal, Bom. Ini baru hari keempat. Kau sudah di pengunjung. Sudah diskon setengah harga tetap sepi. Sudah, diskon setengah harga sudah. Rugi banyak. Kalau begini terus, bisa bangkrut. Aku tahu. Tidak usah diingatkan. Tapi, kalau tidak diskon mustahil. Ada pelanggan datang. Hanya soal rasa-rasa. Kita jelas kalah dari Songji. Lebih baik, harga kita naikkan lagi. Nanti baru buka langsung bangkrut. Baik, mulai. Hari ini harga normal kembali. Lalu, tambah mie atau daging, kena biaya. Tambah sambal dan cuka juga bayar. Pasti bisa balik mudah. Tapi begini, pelanggan makin ogah datang. Rasanya sudah biasa, harganya mahal lagi. Kamu sudah dengar warung mie enak rasa. Di samping harganya naik tambah mie atau daging saja. Dikenakan biaya cabai dan cuka saja bayar keterlaluan banget. Datuk. Serius, seragam sekali. Siapa lagi yang mau makan di sana? Aku dengar rencana mereka memang mau rebut pasar dengan harga murah. Sekarang tidak kuat lagi. Terpaksa naikkan harga. Masih mau cari untung dengan cara serakah. Pasti tidak langgeng. Salah sendiri. Mereka sendiri yang mengulangi bahan aku dulu. Tergiur murahnya. Coba makan di sana. Hampir muntah seharian diare. Tetap restoran Budi Santoso yang enak. Harganya wajar. Rasanya lezat. Tambah mie dan daging juga murah. Bahannya segar. Intinya, ke depan, saya tidak akan makan mie di tempat lain. Hanya pilih restoran Budi Santoso. Saya juga, sekarang setiap siang, saya selalu makan mie di sini. Sehari tidak makan saja, sudah kangen. Terima kasih atas dukungannya. Saya akan terus berusaha menggunakan bahan terbaik, menyajikan setiap mangkok mie. Tidak akan mengecewakan kepercayaan kalian Budi Santoso. Kau tunggu saja. Meski rugi pun, akan kau habis-habisan tutup warung mie-mu. Hancurkan reputasimu. Aku tak percaya. Takkan kalah dari tukang masak macam kau. Kau buat warungku tutup total. Sasar tak berguna. Pelanggan saja tak bisa datangkan. Percuma aku bayar kalian.
Kalau masih sepi, zombie pecat! Bos jangan marah. Nanti sakit. Kalian siapa? Hari ini saya tidak buka. Mau mie ke kedai song sebelah kami. Bukan datang untuk makan mie, kami datang untuk bicara kerjasama. Kalian bisnis apa? Bisa kerjasama dengan kedai mie, saya bicara kerjasama apa? Itu bukan kerja sama bisnis. Kalian sedang main teka-teki apa? Keluar! Jangan buru-buru. Bos, dengarkan dulu. Siapa saya baru putuskan mau kerja sama dengan saya atau tidak. Siapa Anda? Saya mantan istri Budi Santoso. Sari Wulandari. Ini putra saya, Song Bing, dan putri saya, Rina Santoso. Kami bermusuhan dengan Budi Santoso, ingin menghancurkan kedai minyak. Apa? Kau mantan istri Budi Santoso? Aduh, silakan duduk. Apakah kalian punya cara yang bagus untuk menghancurkan kedai mie Budi Santoso? Kami akan cari influencer makanan ternama untuk disuruh buat keributan di Budi. Menghancurkan reputasinya. Idai, bagus kok. Kenapa aku tidak kepikiran? Setelah orang percaya omongan influencer. Begitu influencer besar, bilang tokonya bermasalah. Sudah tidak ada yang berani datang. Kebetulan aku kenal seseorang food blogger, si mulut besar. Penggemarnya jutaan sangat, terkenal di kota kita. Cuma harganya tinggi sekali. Soal beli, kuserahkan pada kalian. Uang bukan masalah. Asal mie Budi bisa dihancurkan. Aku bayar biaya penampilan influencernya. Kalian juga dapat. Yang paling punya uang jasa tambahan. Jenna, kami yang ngurus. Iya, nanti kita bisa atur dia semau kita. Kita ambil semua uangnya hingga habis cek. Tapi kalau begini, apa tidak keterlaluan? Kalau ketahuan gimana? Keterlaluan Budi Santoso bikin kita susah. Kenapa kita bikin dia enak? Asal bisa jatuhkan dia. Cara apa pun boleh. Asal bisnis Budi jatuh. Risiko kecil ini bukan masalah. Sudah kerja. Sejak pagi makan mie dulu baru matang. Favoritmu, mie tomat telur. Terima kasih, Mas Budi. Oh ya, Koko rasa Sari tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti akan cari akal pakai cara curang lawan kita. Kamu akhir-akhir ini harus sangat waspada, terutama soal bahan makanan. Jangan sampai... Aku tahu, aku juga terus merasa hati tak tenang. Aku harap urusan menyebalkan ini cepat berakhir. Aku cuma ingin jalankan toko dengan tenang hidup sederhana bersamamu. Pasti. Tunggu mereka cukup kena akibatnya pasti akan berhenti sendiri. Tapi tenang saja. Sudah kusuruh Citra Dewi awasi Sari dan kawan-kawannya. Di sekitar kedai mie juga sudah ditambah selusin pemantauan khasnya. Kalau dia berani lagi buat onar, pasti bisa menjaring semua sekaligus. Ada apa, Be? Dia lagi 10 CCTV. Tidak perlu sebanyak itu. Tokoku ini kan tidak punya apa-apa barang berharga. Tentu saja ada. Kamu lebih berharga daripada aku pun. Mama tiba-tiba bilang begitu. Kamu fokus saja buat Bimo. Urusan lain serahkan padaku. Selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu. Begitu. Soal penyelidikan yang Anda minta sudah ada hasilnya. Katakan. Sari dan kawan-kawannya ternyata mendatangi pemilik kedai mie rasa enak. Mereka sedang berembuk untuk mencari seorang influencer makanan si mulut besar datang buat keributan di Mie Budi. Dengan bodoh, kami tidak bersih. Si mulut besar itu aku pernah dengar. Modusnya cuma cari gara-gara sama pedagang, cari uang dengan memerah. Gak nyangka dia berani menarget saya sendiri. Terus sekarang kita gimana? Perlu kita siap-siap dari awal. Gak usah. Mereka mau main ya. Saya bakal temani mereka main. Awasi terus mereka perhatikan kapan mereka bertindak. Nanti saya buat mereka terima akibatnya sendiri. Baik, Bu Juru Susanti, saya segera atur. Tenang, Mas Budi. Semuanya dikendali saya. Semua hari ini kita coba tempat yang lagi viral, Mi Budi.今天 saya akan cicipi. Mie di sini enak atau tidak? Hei, jangan serobot, tidak punya etika. 就是kami antrean dari tadi. Beraninya kamu nyelonong. Pak, tolong ikut antri. Semuanya sedang antri. 排队, saya si mulut besar. Makan di sini itu sudah menghargai kalian. Cepat kasih saya semangkuk mie sapi. Jangan ganggu live saya. Pak, silakan antri. Aturan di sini adalah siapapun. Ada santai. Untuk apa kamu? Saya tidak mau antri. Kenapa? Percayalah saya bisa suruh jutaan follower saya untuk tidak makan di sini hingga toko Anda bangkrut. Saya hanya tahu berbisnis harus ada aturannya. Kalau tidak antri silakan pergi. Saya tidak akan melayani Anda si mulut besar. Kita sedang live. Kalau terjadi masalah sekarang karena ada live, sulit diatasi. Tadi si mulut besar cuma mau mengingatkan kita saat berbelanja di tempat umum harus antre, jangan menyerobot antrean. Bisa saja berpura-pura. Budi Santoso, tunggu saja. Kami ini akan perlihatkan akibat melawan si mulut besar. Orang macam apa ni? Sungguh tidak bermoral. Si disebut influencer, menurutku dia bajingan. Memang datang. Akan kulihat trik apa yang bisa kau lakukan. Semua mie di toko
Apa ini sajikan semuanya untukku. Hari ini ku cicipi satu persatu. Ini Pak, visi. Kayaknya Mas tak. Anda sendiri pasti tidak akan habis. Lebih baik pesan lebih sedikit. Jangan ngurusi aku. Uangku banyak, mau pesan apa banyak. Terserah aku, cepat buatkan cara banyak omong. Tapi bukan kamu yang bayar. Lama-lama apa? Apa yang ku mau kamu sajakan saja, urusi saja. Apakah aku bisa menghabiskannya atau tidak? Saya hanya mengingatkan, Anda jangan menyia-nyiakan makanan. Lagi pula, Kenapa aku sangat tidak suka mendengar kamu bicara urusanmu luas sekali? Apa untungnya buatmu? Kan kalian yang cari untung, kau urus. Apa aku makan banyak? Boleh. Kau yakin mau pesan semua jenis ini? Tidak habis dimakan. Sayang sekali. Tidak habis. Aku rela buang urusanmu. Cepat buatkan. Nanti saya laporkan. Baik, karena kau bersikeras pesan, Mi Budi. Saya buatkan Mi Budi. Teman-teman, lihat mie ini kelihatannya enak, cuma belum tahu rasanya seperti apa. Saya cicip dulu untuk kalian. Aduh, perut saya sakit sekali. Sakitnya bukan main. Mie ini pasti bermasalah. Bahannya tidak segar. Sampai sakit perut. Apa ini? Masa punya salah? Ini kan bukan warung sebelah. Kami pelanggan tetap. Semua kenal bosong. Bahannya selalu segar. Mana mungkin minyak bermasalah? ini cuma asing lagi cari sensasi. Mau makan gratis? Maaf, hantar saja. 150. Hantar kamu ke rumah sakit. Mau apa? Mau mukul. Jangan sentuh aku. Jangan coba-coba. Sobat, lihat kan? Mi Budi bahan makanannya tidak segar. Pemiliknya malah main tangan. Jangan sampai kalian makan di sini. Ayo, boikot kedai nakal ini. Biar dia bangkrut. Masa sih nyenyak Mi Budi emang bermasalah? Aku sering makan di sana. Perutku nggak pernah sakit. Siapa tahu, mungkin kali ini bahannya memang tidak segar. Ternyata mau cari masalah. Susanti, ada masalah. Terjadi masalah besar. Mi Budi kena masalah. Ada apa? Jelaskan pelan-pelan. Tenang saja, dunia tidak kiamat. Ada food blogger bernama si mulut besar. Dia bawa timnya ke kedai Mi. Buat masalah mengaku Mi Pak Song tidak segar dan sakit perut. Karenanya lalu menuduh Pak Song memukul orang. Apa? Sekarang live streamnya sudah viral. Di mana-mana internet penuh hinaan ke Mi Budi. Banyak yang mau boikot kedai kita. Si mulut besar ini pernah ku dengar. Modusnya memeras pedagang untuk cari uang. Tak kusangka dia berani macam-macam denganku. Lalu kita harus apa sekarang? Hubungi platform dulu, tekan siaran langsungnya, lalu buat pernyataan klarifikasi. Tidak perlu. Semakin ditekan, semakin dikira kita takut. Kamu sekarang periksa latar belakang si mulut besar ini juga. Siapa yang baru-baru ini ditemui? Ada transaksi keuangan atau tidak? Mike. Bahkan kulihat. Si mulut besar ini seberapa beraninya. Berani berbuat onar di wilayah aku. Berani menyentuh Budi Santoso. Akan kubuat kalian membayar bayaran berlipat ganda. Aduh, sakit sekali. Bos, kok bisa sih Anda begini? Pakai bahan tidak segar dikasih ke kami. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Kami minta uang kembali. Jangan-jangan ini salah paham. Ih, bosong saya makan tiap hari juga aman-aman saja. Betul, kami pelanggan setia ini nggak kenapa-kenapa, masa. Dia yang baru datang sesup langsung sakit perut. Pasti dia cari masalah. Bukan begitu. Bahan kami dibeli segar hari ini juga. Dijamin tidak ada masalah. Aduh, sakitnya mau mati aku. Aku mau ke rumah sakit. Aku akan melaporkan kalian. Kak, isunya sudah viral. Kita bisa pergi. Kalau tidak cepat pergi, khawatirnya pemodal. Budi Santoso akan datang membela. Aku sekarang ke rumah sakit untuk periksa. Tunggu saja, aku akan melaporkanmu. Gimana Om? Jangan-jangan mereka masih mau datang untuk mengusik. Warung kita ini masih bisa bertahan. Tenang, dia tak akan lama lagi. Jangan khawatir, bacang semuanya sudah beres. Sekarang di media sosial ramai menjelekkan Mi Budi warung nakal. Sebentar lagi, tokonya bakal bangkrut. Bagus, si mulut besar. Di uang, yes kamu. Cuma hal kecil, jadi soal uangnya. Aku akan segera transfer begitu Ibu dibangkrut. Aku tambah bonus 50.000. Oke Bu Sari, cepat sekali. Kalau ada proyek mudah begini lagi, hubungi aku lagi. Siapa kamu? Kok bisa masuk?
Saya pemilik Mi Budi saya, Dewi Susanti, istri Budi Santoso. Istri Budi Santoso, kan dia sudah cerai. Tanpa ditanya sudah ketahuan, kamu ternyata orangnya Syari Wulandari yang disuruh. Maaf, aku peringatkan. Sekarang saya ulang terkenal. Kalau kau berani sentuh saya, kau akan menyesal nanti. Sayang, saya tanya kamu, kenapa pergi buat keributan di Mi Budi? Syari Wulandari yang suruh, ya? Keributan apa? Saya cuma berkata jujur nih, kalian memang tidak segak. Saya makan sampai sakit perut. Itu faktanya. Berkata jujur. Rekaman CCTV jelas memperlihatkan sebelum masuk. Kau baik-baik saja. Saat makan, pura-pura sakit untuk menipu sakit perutmu. Artimu justru yang sakit. Ini cuma salah paham pencernaan saya sendiri yang bermasalah. Tak ada hubungannya dengan orang lain. Salah faham pemilik kedai Mi Lezat Nikmat Lusa. Dia memberimu transfer wang muka 50,000 Syari Wulandari. Janji urusan ini beres baru bayar 100,000. Ini juga salah faham. Sudah lama kamu sengaja memeras toko fisik menyebar rumor, mencemarkan nama baik. Memeras Citra Dewi sudah kumpulkan semua catatanmu 3 tahun terakhir semua pelanggaran hukummu. Ditambah lagi percakapanmu dengan Syari Wulandari, rekaman telepon rekamannya jelas dan lengkap. Apa? Cukup satu telepon dari saya, pihak berwenang langsung datang ke usahamu. Tidak hanya ditutup, tapi juga bertanggung jawab secara hukum dan ganti semua kerugian. Susanti, maafkan saya. Saya sungguh-sungguh salah. Saya terbutakan uang Syari Wulandari. Kan pemilik warung mie seberang yang menghubungi saya mereka lah. Yang suruh saya mencemarkan nama Mi Budi. Semua kejadian jelaskan detail dan jelas. Buat video permintaan maaf dan klarifikasi semua isu. Saya bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. Baik, saya akan ceritakan semuanya. Aku segera buat video permintaan. Bosu, aku tahu salah. Boleh tahu salah. Kumohon, maafkan aku. Aku takkan berani lagi. Aku takkan lagi memfitnah bisnis. Maafkan kamu memfitnah online reputasi kami, telah menyebabkan kerugian finansial jutaan, cuma bilang tahu salah, terus sudah selesai. Aku bersedia ganti rupiah. Uang 10,000 itu akan kuberikan semua. Aku juga bisa online mengunggah video permintaan. Maaf terbuka untuk klarifikasi kasus ini. Aku akan pastikan semua orang kebenarannya sudah jelas. Sudah terlambat, pengacara saya akan bicara denganmu soal ganti rugi. Lagi pula, kau diduga melakukan pemerasan. Sudah saya laporan polisi sebentar lagi. Sampai. Jaga dia baik-baik. Nanti saat polisi datang, serahkan pada polisi. Baik. Jangan. Bu, Kirut, tolong maafkan saya. Keluarga saya masih menggantungkan pada saya. Kalau saya masuk penjara, mereka bagaimana? Budiru, Citra di sini, ada masalah. Saya Wulandari datang bersama Song Ming dan Rina Santoso. Ada di depan Mi Budi membuat provokasi dan mengadu domba publik. Sekarang sudah digerumuni orang jalanan sampai macet total. Apa? Syari Wulandari ini benar-benar nekat sekali. Aku segera ke sana. Cepat ke Mi Budi. Kita ikut. Ayo lihat, saya kita punya hati nurani ini. Si suami tak tahu dihukum. Budi Santoso selingkuh dan mendekati wanita kaya, meninggalkan istri setia yang menemaninya 30 tahun. Bahkan anak kandungnya sendiri pun dia tinggalkan. Ayahku demi uang. Kabur dengan orang kaya baru karena itu kami bisa menyewa rumah di pusat kota. Dan buka warung mie ini. Dengan aku dan pacarnya sudah sepakat dan mau langsung nikah. Tapi karena dia ogah keluarin uang buat beli rumah calon menantu yang baik, langsung kabur. Enggak cuma pacarku, dia malah nudingku dan bilang dia uang mahar 1 sen pun enggak bakal kasih. Malah mau putuskan hubungan ayah anak, usir kami dari rumah. Iya, sudah didukung wanita. Kayak lupa, pada yang dulu istri setia, nggak peduli sama kami bertiga. Ibu dan anak susah, payah nasib kami sial makan sehari-hari saja hampir tak terjangkau. Benarkah? Budi Santoso ini tampaknya sangat jujur. Kau bisa berbuat seperti ini? Wajar dikena hati tak terjangkau. Tak disangka dia orang seperti itu. Demi uang tega tinggalkan istri dan anak. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku kejadiannya. Tidak seperti yang kalian kira. Entah saja bisa buka toko sebesar itu, ternyata nempel sama wanita, kayak laki-laki hidup dari wanita paling hina. Syari Wulandari, sampai kapan kau masih mau buat keributan? Ini bulan ini kau sudah buat keributan ketiga kalinya. Kapan berhentinya? Siap gua, gara-gara Budi Santoso. Kau berani bilang ini bukan ulangmu. Kau tidak menceraikanku. Rumah pernikahan anak kau beri uang tidak? Ya, permintaanku tak muluk. Soalnya, keluarga Santoso masih nantikan aku menikah. Untuk teruskan keturunan berikan aku 100 juta untuk beli rumah baru. Dan nikah berapa? 1 juta untuk Song Ming. Beraninya kau langsung minta harga selangit. Langsung berani minta 1 juta. Aku peringatkan kamu. Jangan ancam Song Ming hari ini. Aku tegas di sini. Kalau kau masih punya hati nurani, cepat serahkan warung mie. Beri aku separuhnya. Kalau tidak, aku akan busuk di sini tiap hari. Pokoknya, cepat beri uang. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Kau tak akan bisa buka warung buat kau di kota ini. Tak bisa angkat muka. Keterlaluan. Bagaimana bisa begini pada istrimu, istri dan anak? Cepat beri uang. Jangan bikin malu di sini. Kenapa? Tidak ada yang percaya padaku. Gimana? Budi Santoso? Mata publik itu tajam. Tidak ada yang percaya cerita bohongmu. Cepat bayar uangnya Syari Wulandari. Sudah berapa kali aku peringatkan kamu? Si berani cari masalah. Saya Dewi Susanti, penanggung jawab hukum Mi Budi dan investor penuhnya. Pertama, saya mau jelaskan
Saya dan Budi Santoso adalah setelah dia tanda tangan surat cerai. Kami baru kenal setelah itu. Nggak mungkin selingkuh saat masih menikah. Omong kosong. Pasti kalian udah bareng dari lama. Kamu nggak mana? Mungkin kamu kasih dia buka toko segede ini. Pasti dia udah dari dulu. Deketin kamu, Sari Wulandari. Aku ingetin, jangan bicara terlalu yakin soalnya. Aku punya bukti. Apa? Bukti apa? Nggak mungkin. Pasti semuanya bohongan. Oh ya, lihat ini semuanya. Ini akta cerai Budi Santoso. Tanggalnya tercantum jelas. Dan juga riwayatku dengan Budi Santoso, riwayat chat. Pertemuan pertama kami baru terjadi setelah dia bercerai. Oh, Biptet. Jadi wanita inilah yang berbohong. Sudah lama aku dengar yang berselingkuh saat masih menikah. Itu wanita yang suka cari gara-gara ini. Bukan Pak Budi Santoso. Waduh, dia sendiri yang selingkuh duluan. Masih berani menyalahkan orang lain. Berselingkuh saat masih menikah. Sungguh tidak tahu malu. Lalu Sari Wulandari bilang, Budi Santoso meninggalkan dia. Dan anaknya itu juga omong kosong demi keluarga ini. Budi Santoso rela melepaskan gaji ratusan juta per tahun pekerjaan koki bintang. Di rumah mengurusi seluruh keluarga 30 tahun. Melepaskan gaji tahunan jutaan. Di rumah mengurusi seluruh keluarga 30 tahun. Astaga, orang macam apa yang ditemui Budi Santoso semuanya? Sesuatu ini sangat bagus. Kalau dibuka lebih awal, sudah populer sejak lama iya. Wanita ini sebenarnya tidak puas dengan apa? Sari Wulandari melakukan lebih dari ini. Budi Santoso mengorbankan begitu banyak, tapi dia di hari ulang tahun pernikahan ke-30 itu membawa kekasihnya Hendra Wijaya, dibawanya pulang malah memaksa Budi Santoso diusir tanpa apa-apa. Astaga, perempuan ini keterlaluan, tidak tahu malu. Sudah selingkuh, malah balik tuduh. Kasihan sekali Koki Budi, ternyata menikahi perempuan seperti ini. Kamu ngefitnah. Kau mencurigakan aku. Ini foto yang saya ambil foto mesramu dengan Hendra Wijaya, foto mesra. Semua ditambah riwayat chat kalian, buktinya nyata. Masih mau bilang apa? Menjijikan, sudah selingkuh, malah balik tuduh. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Selain itu tentang si influencer mulut besar tadi yang bilang bahan mie kita tidak segar sudah saya selidiki. Kamu yang memberi si mulut besar 100.000 yuan untuk menyuruhnya sengaja ke kedai mie kita buat keributan untuk memfitnah kita. Sekarang si mulut besar sudah mengaku. Saya sudah membawanya ke kantor polisi. Kok dia bisa bergerak cepat sekali? Begitu cepat sudah menyelidiki. Bukan saya. Kamu berbohong. Saya berbohong. Sari Wulandari. Dengan bukti yang saya pegang, kalau tidak selengkap ini, saya tidak akan berani bilang begitu. Lihat, ini kedai mie. Kami daftar belanja semua bahan dan laporan inspeksinya. Semua bahan kami dibeli segar setiap hari. Tidak pernah disimpan sampai besok. Saya kan sudah bilang, saya makan berkali-kali dan baik-baik saja. Pasti bahannya tidak bermasalah. Tidak hanya itu. Semua bahan di mie Budi, semuanya saya sendiri yang membelinya. Dijamin aman dan bersih. Kalau tidak percaya, silakan. Kapan saja cek dapur kami. Oh, begitu rupanya. Sari Wulandari ini kejam amat sih. Demi uang apa pun dilakukannya. Sampai nyewa selegram buat skenario palsu. Gak ada moralnya. Kita salah tuduh. Bosong maaf. Bosong tadi kami salah paham. Nanti kami tetap makan mie di warung, Bu. Selalu dukung kamu. Agak benar-benar tidak tahu malu. Cepat pergi, jangan malu-maluin di sini. Ina, tinggallah. Kalau masih mau onar, kami telepon polisi. Maaf, bosong tadi kami salah tuduh. Tidak apa-apa, syukurlah salah pahamnya sudah jelas. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya, Bosong. Nimunggu sangat enak, karaktermu juga bagus. Kami nanti akan terus mendukungmu. Sudah selesai. Semua berlalu. Terima kasih, Xiaosu. Sekali lagi kau selamatkan aku. Sayang, kita suami istri sudah seharusnya saling membantu. Makan, yuk. Hari ini aku masak favoritmu. Iga asam manis dan telur tumis tomat. Mas Budi, hari ini terima kasih banyak, Mas. Kalau bukan karena kamu bertahan, kami hari ini pasti mereka... Aku yang harusnya berterima kasih kalau bukan karenamu. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Aku hutang budiku padamu terlalu besar. Kalau gitu, balaslah budiku dengan baik. Bagaimana caranya? Apapun yang kamu mau akan kuberi. Selama aku bisa, pasti akan kukabulkan. Aku tidak butuh apa-apa. Cuma beberapa hari lagi, aku ada jamuan makan malam pribadi ingin kamu yang jadi koki utamanya. Tamu-tamunya para tokoh dan investor dunia kuliner. Aku ingin mereka mencicipi keahlian memasakmu. Jamuan makan malam pribadi, tapi aku cuma bisa buat mie masakan lain. Takut aku tidak bisa mengolahnya dengan baik, nanti malah bikin kamu malu. Kamu lupa dulu. Kamu kan koki bintang di Jinjang Fugaji. Besar saja dulu, tidak bisa membujukmu. Urusan kecil seperti ini pasti bisa kamu atasi. Aku percaya, kamu bisa. Tapi setelah bertahun-tahun aku tidak pernah lagi buat masakan besar-besar itu. Kemampuanku sudah berkurang. Ini satu-satunya cara kamu bisa membalas jasaku. Kalau kamu tidak mau, aku benar-benar marah. Baiklah. Aku setuju. Aku akan bersiapkan dengan baik. Tidak akan membuatmu malu. Bagus. Tahu saja Mas Budi yang terbaik. Besok aku akan mulai menyiapkan menu. Bagus. Aku percaya kamu pasti akan memukau semua orang. Kesal banget aku. Hari ini malu banget sekarang seluruh kota tahu aku selingkuh pada bilang aku tak tahu malu. Bu, ini salahmu kasih. Ini bodoh. Cari si mulut besar itu. Gak ada gunanya. Nah, sekarang nggak cuma gagal jatuhkan Budi Santoso. Malah kita jadi bahan tertawaan seisi kota. Pasti berarti nyalain aku. Ide, kamu lebih bodoh dari punya aku. Kalau bukan karena kamu bilang si mulut besar itu jago, aku kasih dia 100.000. Uangnya sudah habis. Urusannya juga gagal. Sudahlah, jangan bertengkar. Bertengkar percuma. Kita harus cari cara.
Tidak mungkin begini. Terus, Apalagi yang bisa dilakukan. Dewi Susanti itu kuat kaya dan berpengaruh lah. Lagi pula punya pengacara kita. Mustahil lawan dia. Lebih baik kita nyerah. bagaimana kalau aku minta ke ayah? Aku kan anaknya. Pasti Jasida tega. Asal hatinya luluh kita, pasti ada kesempatan. Buat Rina Santoso, kamu coba minta ampun pada ayah kamu. Anak kesayangannya, pasti dia iba. Kalau dia sudah memaafkan kita, kita bisa minta padanya uang. Betul kak, tolong urusan ini kau harus bujuk ayah agar dia kasih kita uang sama carikan saya kerja. Dan ayah pasti sangat marah. Apa dia akan memaafkan kita? Tidak, tapi kamu kan anak kandungnya. Ikatan darah tak tergantikan. Kamu coba tangisi dia. Minta maaf pastinya iba. Kak, kamu harus sukses ya. Apakah kita nanti bisa hidup enak semuanya ada di tanganmu? Teja, maafkan aku. Aku terpaksa. Tidak ada jalan lain. Halo, siapa ini? Ayah, ini Rina. Rina, ada perlu apa? Sudah larut malam. Ada hal penting? Ayah, aku tahu dulu aku dan ibu salah aku minta maaf. Tapi ayah, aku sudah kehabisan akal. Kenapa? Ada apa? Mau cari gara-gara apa lagi? Ayah, aku tidak sedang berpura-pura. Hendra Wijaya, perusahaannya bangkrut, hutangnya menumpuk. Sekarang dia kabur, ibu ditipu. Tabungannya habis. Rumah pun akan disita bank ayah. Aku tahu ayah punya alasan untuk tidak percaya. Tapi keadaan Song Ming benar-benar menyedihkan. Karena kinerjanya buruk. Dia di PHK sekarang. Sewanya pun tak terbayar. Apa urusannya denganku? Ayah, biarlah ayah benci kami. Tapi tolong, demi ikatan keluarga, bantulah Song Ming dia. Kan anak kandung ayah. Kau tidak bisa hanya melihatnya hidup menggelandangan, kan? Kau lagi sibuk, nanti saja bicaranya. Kenapa? Siapa yang telepon? Wajahmu kelihatan tidak baik. Itu Rina. Katanya Hendra Wijaya kabur tabungan Sari, habis ditipunya rumahnya juga akan disita bank. Song Ming juga hilang kerja, tidak bisa bayar sewa. Minta aku bantu mereka. Terus gimana pendapatmu? Mau bantu mereka? Aku tidak yakin apa yang dia ceritakan itu benar. Itu bohong. Itu pasti skenario mereka lagi. Tapi kalau ini benar, Song Ming kan anakku. Meski dia sudah perlakukan aku begitu, aku kan ayahnya. Melihatnya hidup terlantar, hati minta tenang. Aku paham perasaanmu. Jauh lebih kental daripada ayah. Tapi kita tak bisa percaya mereka begitu saja. Bagaimana kalau ini lagi jebakan mereka? Aku tahu. Makanya aku sangat imbang. Menolong pun salah. Begini saja. Besok aku suruh Citra Dewi selidiki. Cek, apakah Hendra Wijaya benar-benar sudah kabur? Benarkah Sari Wulan dari mereka? Sudah benar-benar kehabisan akal? Kalau memang benar. Kalau memang benar, baru kita pertimbangkan untuk menolong mereka. Kalau itu palsu, kita tidak usah lagi ikut campur urusan mereka. Baik, akan kulakukan seperti saranmu. Terima kasih, Su. Selalu memikirkan saya. Dasar bodoh. Kita kan suami istri, sudah seharusnya saling mendukung. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi, istirahatlah lebih awal. Besok kita masih harus siapkan pencicipan menu jamuan makan malam. Baik, aku turuti katamu. Kalian benar-benar sadar salah. Mas Budi, kamu masih memikirkan Rina? Iya, aku merasa tidak tenang. Mas Budi, kalau mau bantu, ya bantu saja. Tapi jangan sendirian. Jangan juga bantu dengan cuma-cuma. Maksudnya? Kamu tidak keberatan aku bantu mereka? Kenapa aku harus keberatan? Kalau kularang kau membantu, pasti ku akan terus memikirkan hal ini. Gelisah, sulit tidur dan makan. Aku tidak mau melihatmu sedih. Besok ku suruh Citra Dewi selidiki. Kalau benar Hendra Wijaya kabur Sari dan anaknya, mereka memang tak punya tempat pergi. Aku bisa carikan mereka tempat tinggal, lalu carikan Song Ming pekerjaan. Tapi ini terakhir kalinya. Kalau mereka berani main akal lagi, kita jangan lagi urus mereka. Dewi, terima kasih. Kamu selalu memikirkan aku. Hutang budiku padamu takkan terbayar. Jika kau sudah berbuat segini jauh untukku, aku Budi takkan mengecewakanmu. Dasar si bodoh, kita kan suami istri, sudah seharusnya saling mendukung. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi, istirahatlah cepat. Besok masih harus disiapkan uji coba menu pesta malam. Baik, saya ikut. Citra Dewi selidiki kondisi Hendra Wijaya, periksa apakah dia benar sudah kabur, lalu Sari Wulandari dan kondisi Song Ming saat ini. Baik, Budi Road, segera saya periksa. Informasi kali ini, mereka benar-benar sadar salah. Jika tidak, saya tidak akan memberi ampun lagi.
Budi rute 4 pesta malam sudah dipesan teras rooftop Cloud Peak Club. Perakiraan cuaca hari itu cuaca dilaporkan cerah cocok sekali untuk pesta makan malam outdoor. Daftar undangannya? Daftar undangan sudah saya seleksi. Yang sudah konfirmasi hadir. Ada 6 tokoh dari dunia kuliner dan 12 investor ternama. Sudah dikirim ke Mas Budi, agar dia bisa lihat lebih dulu untuk persiapan menu. Belum, Bu. Dirut saya WhatsApp. Lebih baik kami konsultasi dengan Ibu dulu. Ada masalah apa? Bicara saja terus terang. Sari Wulandari sedang mencari-cari informasi tentang ibu dan paman Budi. Dia bahkan menyuap orang di perusahaan kita. Ada mantan karyawan ingin mengungkap rahasia pernikahan Anda dengan paman Budi orang dalam pernikahan. Apa maunya? Masih belum menyerah? Dia mau kumpulkan bukti paman Budi selingkuh dengan Anda saat masih menikah. Begitu, dia bisa setelah masa pendinginan perceraian berakhir sebagai korban gugat ke pengadilan untuk dapat bagian harta lebih banyak. Selama masih menikah, Sari Wulandari sendiri yang selingkuh duluan, malah pindahkan harta bersama, masih berani selidiki orang lain? Sungguh keterlaluan konyolnya. Budirut Susanti, kalau dia sebarkan rumor online, menyebarkan rumor tetap akan mempengaruhi reputasi Mi Budi. Masih akan berdampak. Soalnya, netizen sekarang sangat mudah terpengaruh. Kalau dia mau berulah, saya akan temani dia bermain. Hubungi Departemen Hukum, minta mereka siapkan semua dokumen. Siapkan apa? Tentang Sari Wulandari, rangkaian bukti lengkap perselingkuhan selama nikah. Cie dan Tia dengan Hendra Wijaya yang berkolusi dengan anak-anak menggelapkan harta pribadi Paman Song sebelum nikah, yaitu catat. Jadi bapamu menyerang duluan? Tegur dulu, baru bertindak tegas. Urutkan dulu bukti-bukti ini, kirimkan satu salinan ke Sari Wulandari. Kalau dia tahu diri dan berhenti, ya sudah. Kalau dia masih mau terus berulah, suruh saja Departemen Hukum langsung laporkan dia. Pasal pencemaran nama baik dan pemerasan. Semua yang bisa dituntut, tuntut saja. Aku mau dia tahu. Orang yang berani macam-macam dengan Dewi Susanti akan berakhir seperti apa? Baik, Budirut Susanti, saya segera urus. Sari Wulandari, kau sendiri yang minta. Mas Budi, ada urusan mau dibicarakan. Semua persiapan untuk jamuan malam kita sudah saya pastikan. Semuanya tempatnya di teras lantai atas di Klub Puncak. Baik, sudah tahu. Selain itu, saya sudah menyaring daftar tamu undangan 6 tokoh besar di dunia kuliner, 12 investor ternama semuanya akan hadir tepat waktu susunan pesertanya solid. Sangat menguntungkan untuk progres baru ini. Seluruh menu jamuan makan malam sudah saya sempurnakan ulang kali dan diselesaikan. Sudah disesuaikan untuk jamuan kelas atas juga tetap mempertahankan ciri khas kedai ini. Tidak akan menurunkan kualitas. Dengan kemampuanmu, hasilnya pasti lebih baik. Sore ini saya resmi memulai uji coba semua jenis hidangan. Setiap hidangan rasa, penyajian, dan keduanya akan berulang kali diuji dan disesuaikan. Saya jamin saat hari akan tampil dalam kondisi terbaik. Denganmu yang menangani langsung sibuk mempersiapkan jamuan sudah bekerja keras. Tidak capek kau dapat kesempatan ini kan? Langkah aku ingin manfaatkan dengan baik. Lagi pula untuk jamuan malam tidak capek sedikit buat Aduh, malam aku pulang cepat pulang kerja. Oke, kebetulan bisa cicipi hidangan percobaanku. Iya, kamu siapkan saja dengan tenang semua urusan dari orang masalah dan perselisihan aku yang halangi untukmu. Kamu fokus saja pada buat hidangannya. Tak perlu pusing dengan yang lain. Aku tahu selama ini berkat kamulah. Tenang saja. Aku pasti akan tampil maksimal. Aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini dan juga tidak akan mengecewakan niat baikmu. Paman Song hebat sekali keterampilan memotong. Paman irisan ikannya setipis kertas. Luar biasa. Halo, siapa? Ya, Nyit, aku. Rina. Ada perlu aku lagi? Ayah, soal yang kubicarakan kemarin, sudah ayah pertimbangkan? Kami benar-benar hampir tidak punya tempat tinggal. Debt collector bank datang setiap hari. Ibu sudah hampir stres. Sudah aku suruh orang periksa. Jika cerita kalian benar, aku akan bantu kalian. Tapi ini terakhir kalinya aku bantu kalian. Mulai sekarang, atur hidup kalian sendiri. Jangan ganggu hidupku lagi. Terima kasih. Ya, aku tahu kau tidak akan membiarkan kami. Kamu baik sekali. Apa toh? Suara Rina Santoso terdengar tulus. Paman Song, Anda baik-baik saja. Kalau lelah, istirahat dulu. Tidak apa-apa, lanjut bekerja. Tolong Songmi sampai hidup terlantar di jalanan. Aku sebagai ayahnya mana mungkin tega membiarkanku. Wah, abalone ini enak sekali. Segar dan lembut, ada rasa manis, segar leci. Sama sekali tidak bikin enek Mas Budi. Mas, keahlianmu luar biasa. Lebih enak dari masakan koki hotel bintang 5. Direbus sebentar pakai kaldu ayam. Lalu direndam madu leci. Lalu direbus pelan-pelan setengah jam. Mas Budi, kenapa? Sepanjang malam kamu gelisah. Masih memikirkan Rina Santoso? Enggak apa-apa. Ayo makan. Sudah dingin? Mas Budi, kamu suka kedik-kedik kalau bohong. Katakanlah masalahnya. Jangan dipendam sendiri, ceritakan. Sore tadi, Rina Santoso telepon saya. Lagi tanya, sudah putuskan apa belum? Aku bilang padanya, kalau yang dia bilang benar, aku akan bantu mereka. Tapi ini yang terakhir. Bagus juga. Kasih mereka satu kesempatan, sekalian bikin kamu lega. Tapi aku masih khawatir.
Jangan-jangan ini lagi-lagi jebakan mereka. Aku sudah trauma dengan mereka. Santai aja, Citra Dewi sudah periksa. Besok mestinya sudah ada hasil. Kalau ternyata benar, aku akan aturkan untuk mereka sediakan rumah 2 kamar. Lalu carikan Song Ming pekerjaan penjaga gudang supaya dia bisa mandiri. Kalau ternyata bohong, mulai sekarang jangan lagi urusi mereka. Su, terima kasih. Kamu selalu memikirkan aku. Bisa menikahimu adalah rezeki terbesarku. Wong kamu kan suamiku, coba cicip ikan tupai ini. Rasanya gimana? Rasanya sudah enak. Cuma kematangannya kurang sedikit. Besok akan aku perbaiki. Sudah enak kok, percayalah. Nanti malam di jemuan itu, kamu pasti akan memukau semua orang. Rina, ayahmu bilang apa? Dia mau bantu kita. Ayah bilang sudah menyuruh orang menyelidiki itu. Kalau yang kita bilang benar, dia akan bantu kita. Tapi ini terakhir kalinya. Bagus! Asal ayah mau bantu kita, kita akan selamat. Akhirnya nggak perlu tidur di jalan lagi. Hah, aku tahu dia tidak jaga. Soalnya kita anak kandungnya, tak mungkin dia tidak peduli. Setelah kita dapat uangnya, lalu kita cari cara dapetin lebih banyak darinya. Halo, siapa ini? Sorry, ini aku. Anja, akhirnya kamu telepon. Gimana? Bagaimana bisa tinggalkan kami dan kabur? Aku di luar kota. Kapal. Genting Club, undangan makan malam pribadi. Malam ini, kamu dan Soming datang. Dijamin dapat uang banyak. Makan malam pribadi di Genting Club? Jahitan apa? Datang saja. Nanti tahu. Dijamin. Was. Jamaah sikit. Malam. Ketemu di pintu depan Genting Club. Soming! Hendra dapat undangan Genting Club untuk makan malam pribadi. Kita disuruh datang nanti malam. Katanya ada kejutan buat kita. Benarkah? Wah, asyik! Klub Genting itu tempat paling mewah sekota. Aku balik dulu pengen ke sana. Mungkin Pak Hendra emang dapat uang banyak. Mending kalian jangan pergi. Hendra Wijaya itu kan tidak bisa diandalkan. Jangan-jangan dia nipu kalian lagi. Lagian, kalau ketahuan ayah nggak baik, takut apa sih? Kan kita diundang Pak Hendra. Sudah nyolong-nyolong masuk lagian. Mungkin Pak Hendra ada cara bagus. Bisa bantu kita dapat uang. Tentu, kan sudah. Jangan urusi kami pergi sebentar dan segera kembali. Semoga kali ini Hendra Wijaya benar-benar tidak menipu mereka. Kematangan abalon ini saya kontrol dengan sangat tepat. Luarnya sedikit kecoklatan, dalamnya lembut dan halus. Ada juga manis segar leci yang sempurna, netralkan bau anyir abalon. Koki utama ini, master siapa? Semua saya sebenarnya. Kata Bodi Ruth Susanti, dia koki andalan baru yang ditemukan. Dulu pernah di Jinjiangfu jadi koki utama. Lalu ini keluarga dia tinggalkan karirnya. Jinjiangfu. Pantas saja keahliannya bagus sekali. Dulu, kepala koki Song dari Jinjiang sangat terkenal di seluruh kota. Tidak disangka bisa bertemu di sini. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Jika ada masukan, silakan disampaikan. Akan saya minta koki perbaiki. Bu, Dirut Susanti, jangan terlalu rendah hati keterampilan ini. Tingkatnya terbaik se-Indonesia. Tidak perlu diperbaiki lagi. Justru saya ingin bertanya, kepala koki Budi ini bersedia menerima murid? Cucu saya sudah lama ingin belajar masak dan ingin mencari guru yang baik. Soal menerima murid, tanyakan padanya. Saya tidak bisa memutuskan untuknya. Bapak Ibu terlalu memuji. Aku cuma melakukan tugas yang memang harus kukerjakan. Merendah sekali kamu. Keahlianmu setara master. Teruslah bekerja baik. Masa depanmu cerah. Terima kasih, Senior. Aku pasti terus berusaha. Mas Budi, akhirnya kau temukan jati dirimu. Aku mengerti aku ke sana. Lihat.
Wah, tempat ini mewah sekali. Kecilkan suara. Jangan sampai diejek. Ikuti Pak Hendra. Bu, lihat. Saugalah ya. Kok dia kerja jadi koki di sini? Berantai, Pemerhati Dewi Susanti juga tidak benar-benar suka sama dia. Kalau Maria, mana mungkin dia dibiarkan datang ke sini, jadi pelayan cuma melayani orang. Betul, pasti Dewi Susanti sudah bosan sama dia, terus dibuang. Si Bro kerja keras di sini. Ayo, kita ke sana. Lihat kita permalukan dia. Loh, ini papaku kok bisa jatuh sampai di sini jadi pelayan? Menyajikan piring masak untuk orang enak nggak? Wah, Budi Santoso. Kukira kamu sudah nikah sama Budi Ruth Susanti. Ternyata jadi nyonya kaya. Cuma jadi pelayannya. Sorry, Wulandari. Ternyata Budi Ruth Susanti tak terlalu menghargaimu. Tapi memang, lelaki tua sepertimu, apalagi yang bisa dilakukan selain masak? Kenapa kau di sini? Oh, ini jamuan malam pribadi. Bukan tempat untukmu. Kenapa aku tak boleh di sini? Justru kau seorang lelaki terhormat. Cepat seangkat piring dan masak buat orang. Sungguh membanggakan keluarga Santoso. Pelayan, tuangkan anggur. Yang termahal. Suang Ming. Begitukah caramu bicara pada ayahmu? Kau sudah bukan ayahku lagi. Untuk nikah dan rumah anakmu, kau tak mau keluar uang sepeser pun? Hak apa kau punya untuk jadi ayahku? Hendra lah ayahku. Dia jauh lebih kaya darimu. Budi Santoso, kau tak tahu kan? Song Ming sudah lama panggil Kak Limin ayah. Soalnya, cuma yang bayar yang boleh dipanggil ayah kau. Cuma batas disebut kerabat miskin. Gimana, Budi Santoso? Sudah nggak? Dengar istri dan anakmu ngomong begitu. Sakit ya? Salahmu sendiri yang berguna. Song Ming, jangan lupa. Aku yang membesarkan kamu dan Rina Santoso. Aku tinggalkan pekerjaan bergaji ratusan juta. Terus kalian di rumah 30 tahun. Inilah balas budimu. Tak apa, aku harus berterima kasih atas jasamu membesarkanku. Cuma lahirin, gak urus. Ayah macam apa kau? Kalau bukan karena Pak Hendra, aku bahkan gak bisa makan. Ayo semua lihat. Ini Budi Santoso selingkuh. Cari wanita kaya. Tinggalkan istri dan anak. Sekarang habis ditinggalkan wanita kaya. Cepat sekejap jadi pelayan di sini. Kalian semua jangan sampai tertipu Sari Wulandari. Kau akan menyesali perbuatanmu dengan konsekuensi pahit. Dewi Susan, kenapa kau ada di sini? Hari ini adalah jamuan makan malam pribadiku. Kau tak punya undangan, masuk seenaknya, malah memfitnah suamiku di depan umum urusan ini. Akan kita selesaikan hari ini? Kau mau apa? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Banyak yang lihat di sini. Mau apa? Tentu saja untuk membuatmu membayar konsekuensinya, Hendra Wijaya. Kau kira aku tak tahu apa rencanamu? Kau ingin memanfaatkan Sari untuk menjatuhkan Mi Budi, lalu membeli dengan harga murah bisnis restoran grup Susanti. Omong kosong, aku tidak. Ini bukti kau memindahkan aset perusahaan plus catatan percakapan kolusimu dengan grup Susanti. Pesaingnya obrolan kolusi. Kau kira tindakanmu sempurna. Aku sudah lama mengawasimu. Dewi Susanti, jangan asal menuduh. Aku akan melaporkanmu karena fitnah. Apa aku asal menuduh? Kau sendiri yang tahu. Semua bukti ini sudah kuserahkan ke polisi. Tidak lama lagi, pasti ada yang datang menjemputmu. Tunggu saja, masuk penjara. Makan dia, jangan sampai kabur. Sabli, Wulandari, dasar bodoh! Maksudnya kau tidak begitu tidak berguna. Sampai Budi Santoso saja kau tak bisa tangani. Mungkin aku sampai terpuruk seperti sekarang. Aku sama sekali tak pernah cinta padamu. Aku cuma memanfaatkanmu. Perempuan tua dan bodoh itu. Pak Hendra, bukankah kau janji akan cintai aku selamanya? Bukankah kau janji akan menikahi aku?
Siapa mau cintai orang macam perempuan tua dan bodoh seperti ini? Kau bukan karena kau masih ada gunanya. Aku sudah buang kau. Ni bisa saja. Bu, ini tidak mungkin. Pak Hendra tak mungkin tipu kita. Bukankah dia janji bawa kita hidup sejahtera? Sari Wulandari! Inilah akibatmu demi dia kau tinggalkan aku dan keluarga ini. Semua ini pilihanmu sendiri. Sari Wulandari ini akibatnya kau pilih dia dan meninggalkan aku serta keluarga ini. Wen, jalannya kau yang pilih. Akibatnya kau tanggung sendiri. Budi, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tak seharusnya mengkhianati. Maafkan aku, ya? Kita rujuk lagi, ya? Aku janji akan merawatmu dengan baik untuk menebus kesalahan. Sudah terlambat sejak kau di hari pernikahan ke-30. Kita membawa Hendra Wijaya pulang ke rumah. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak terlambat, Budi Santoso. Aku tahu salahku. Aku tak akan mengulanginya lagi. Beri aku satu kesempatan lagi, boleh tidak? Aku mohonlah. Sudah kubicarakan padamu kesempatan berulang kali. Kaulah yang mengabaikannya dan menyia-nyiakannya. Kaulah yang memutuskan semua ikatan kita. Pergilah. Mulai sekarang, jalani hidup masing-masing. Jangan ganggu hidupku lagi. Sudahlah, Mas Budi. Jangan dengan mereka buang-buang waktu. Acara jamuan malam masih berlanjut. Para senior masih menanti masakan Anda. Maaf malu membuat hadirin terkekeh. Hije, hanya insiden kecil, tak ganggu jamuan. Silakan lanjutkan santap. Budi Ruth Susanti, Koki Budi ini tak hanya keahliannya luar biasa, integritasnya juga tak diragukan. Dalam situasi tadi, beliau masih tetap tenang dan fokus memasak sungguh langka. Benar, talenta seperti ini layak dapat investasi kami. Bu, Dirut, kami putuskan terinvestasi bersama 50 juta untuk Koki Budi buka restoran waralaba nasional. Sungguh, itu hebat sekali. Terima kasih atas dukungannya. Si Ibu usahakan terima kasih untuk Mas Budi. Bapak-bapak kalian. Assalamualaikum. Kalian serius? Tentu saja serius. Dah. Jiwa lilin, kecintaan dan karakter Anda layak dapat investasi kami. Teruslah berjuang. Kami yakin Anda bisa membuka cabang di seluruh negeri. Terima kasih. Terima kasih. Saya janji tidak akan mengecewakan harapan kalian. Hari ini aku sungguh berterima kasih padamu. Andai bukan kau, aku benar-benar bingung. Jangan sungkan denganku. Ngomong-ngomong, tadi para bos itu bilang mau danai kamu buka restoran rantai nasional. Gimana pendapatmu? Tentu saja aku mau buka restoran rantai nasional milikku sendiri. Sudah lama jadi impianku. Kukira seumur hidup tak akan terwujud. Tak disangka benar-benar ada kesempatan. Baguslah, aku sudah suruh Citra Dewi urus dengan mereka. Percaya proyeknya akan segera dimulai. Mulai sekarang, Anda adalah grup kuliner Santoso chairman-nya. Xiaosu berterima kasih. Kamu membantuku menemukan kembali jati diriku. Kamu juga membantuku mewujudkan impianku sepanjang hidupku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mansong, acara makan malam kemarin pasti sangat sukses ya. Saya lihat Anda hari ini terlihat sangat berseri. Suasana hati sangat baik. Iya. Acara makan malam berjalan lancar dan berakhir dengan sempurna. Dan aku juga kabar bagus besar untuk kusampaikan. Kabar baik apa, Pak Mansong? Cepat ceritakan, aku penasaran sekali. Di jamuan makan malam kemarin, beberapa tokoh besar dunia kuliner dan para investor tertarik dengan Song Ji kita, reputasi dan keahlian masaknya. Mereka memutuskan menyuntikkan dana 50 juta, membantu kita meningkat kamera, membuka jaringan restoran nasional. 500 juta, astaga, luar biasa sekali. Pak Mansong, selamat. Song Ji kita akhirnya akan berkembang besar dan kuat. Maka keluar dari jalan tua ini. Sudah kuduga, Anda pasti akan sukses suatu hari. Mengikuti dulu. Banyak orang mengganggu dan memfitnah Anda. Tak ada yang berhasil menjatuhkan Anda mengikuti sini. Akhirnya susah payah.
Sebenarnya keberhasilanku ini sama sekali bukan hasil usahaku sendiri. Kalau bukan Bu Dirut Susanti yang selalu menemaniku, mendukungku, membantuku melalui semua masalah, memperjuangkan peluang untukku, besar kemungkinan aku masih terjebak dalam segala masalah. Tidak akan sampai seperti sekarang. Jadi ternyata Bu Dirut Susanti yang Bu Dirut dapatkan untuk Anda. Bu Dirut Susanti luar biasa baiknya, lembut dan kompeten, dan juga sangat tulus. Anda benar-benar bertemu orang baik. Betul-betul, dialah penolong saya. Dulu saya selalu terbelit urusan sepele. Hidup tertekan dan lelah. Dia yang membuat saya percaya diri lagi. Tenang jadi diri sendiri masa yang saya cintai. Songji kita akan berbeda. Buka cabang di seluruh negeri. Songji kita akan jadi merek besar. Paman Song, Anda nanti akan terkenal pendiri restoran. Dia bereputasi hanyalah fata morgana bagiku. Bisa memasak dengan tenang. Bisa disajikan ke banyak orang, rasa yang autentik. Mie Budi Dika nyelingi orang-orang terkasih sudah cukup bagiku. Mas Budi, semua kesusahan dan masa sulit sudah berlalu. Sisa hidupmu hanya akan dipenuhi keberuntungan dan kejayaan. Masa depanmu, Jingpong City Prince pasti akan gemilang dan bersinar. Ibu, ini kenapa? Ada maling masuk? Itu orang ini. Diambil sisa tabungan terakhir kita, habis diambil semua. Seolah lewat bahkan uang pensiun saya yang disembunyi di bawah ranjang pun. Azma, kita sudah tidak punya apa-apa. Uang sebesar pun tidak ada. Halo, apakah ini Ibu Sari Wulandari? Cicilan rumah Ibu sudah telah 3 bulan. Kalau tidak segera dibayar, kami akan sesuai perjanjian menyita rumah Ibu. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Kita mau pergi kemana? Alia. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Kita mau pergi kemana? Aku juga tidak tahu, ini semua salahku. Aku yang menyusahkan kita. Ma, Xiaoyu, kenapa kamu datang? Aku dengar kalian diusir dari rumah. Sekarang aku numpang di rumah teman. Tempatnya memang kecil, tapi masih muat untuk 2 orang. Ikut aku dulu saja. Xiaoyu, terima kasih. Terima kasih, masih mau menolong kami? Sudahlah, kita kan satu keluarga. Ikut aku dulu. Jangan sampai kehujanan. Kamu datang mau apa? Oh ya, kamu salah. Aku benar-benar tahu salahku. Dulu aku terlalu kekanak-kanakan dengan aku brengsek. Tidak seharusnya aku memperlakukanmu begitu. Tidak seharusnya mengakui musuh sebagai ayah. Maafkan aku, ya? Itu anaknya Bosong. Kok balutul? Namun dulu dia sikapnya sangat buruk ke Bosong. Sekarang akhirnya sadar dan bertobat. Pergilah. Aku tak ingin melihatmu lagi. Kita masih kita boleh seorang yang tidak ada hubungan lagi. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya. Aku akan bekerja keras, akan merawat ayah dengan baik. Beri aku satu kesempatan. Aku mohon. Bosong anak ini sudah sungguh-sungguh mengakui salah. Maafkanlah dia. Anak muda memang ceroboh dan mudah berbuat salah. Kalian kan hanya anak kandung, ikatan darah tak tergantikan. Beri dia satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Mas Budi, menurut saya, dia sudah benar-benar tahu salah. Sebulan ini, dia terus menunggu di luar warung ini, diam-diam memperhatikanmu. Tak pernah pergi. Kasianilah dia, beri satu kesempatan untuk berubah. Sudah, bangunlah. Terima kasih, ayah. Aku janji tak akan mengecewakanmu. 但是丑话说在前头，你要是再敢像以前那样好吃懒做，萨利玛萨达丁就彻底滚出这个家，永远不要回来。 Aku tahu, aku pasti tidak akan. Aku akan kerja keras. Takkan buatmu marah lagi. Akan kubuktikan. Nah, kalau gitu mulailah di toko untuk bantu. Mulai dari dasar cuci dan potong sayur. Dapat makan dan tinggal.
Gaji dibayar tiap bulan. Baik aku pasti kerja keras. Takkan malas. Di hati masih ada harapan. Semoga kali ini dia sungguh-sungguh berubah. Ada apa kamu datang? Ayah aku juga mau bantu di toko. Dulu aku belum dewasa. Selalu ikut ibu menyusahkan ayah. Sekarang aku benar-benar sadar salah. Aku ingin hidup rukun dengan ayah dan tante Su. Sudah mantap, tidak akan menyesal. Iya, sudah mantap. Sekali-kali tidak menyesal. Aku tidak akan kanak-kanakan lagi. Baik. Kamu tangani kasir dan layani tamu kerjakan dengan baik. Terima kasih. Ayah pasti kukerjakan sebaik-baiknya. Hal-hal ganda. Song Ming dan Rina Santoso performa kalian belakangan sangat bagus. Pertahankan terus. Terima kasih Baby Song. Aku akan terus berusaha. Aku juga akan berusaha keras. Tidak akan malas sedikit pun. Kerjakan dengan baik nanti. Rumah ini, toko ini akan jadi milik kalian. Semua. Kau datang mau apa? Aku ingin bicara sebentar denganmu. Sudah lama aku jelaskan padamu. Kita sudah putus sejak lama. Kau tak perlu berkali-kali mengganggu hidupku. Budi Santoso, aku benar-benar tahu salahku. Kali ini aku sungguh-sungguh bertobat, tidak bohong sama sekali. Dulu aku bodoh, aku serakah. Aku meninggalkan kehidupan yang baik tidak kujalani, mengkhianati mungkin keluarga berkali-kali, cari gara-gara mengganggumu. Dengan memisahkan kedua anak kita. Semua kesalahan ini aku yang buat. Semua yang aku salah. Bersikap gigi, fasong bersunya akan tahu cerita itu. Aku tahu tidak bisa. Aku tahu dulu, aku sangat melukai hatimu. Tapi sekarang, aku benar-benar sudah di ujung tanduk. Tak ada urusannya denganku. Wang Ling hubunganku habis tertipu, malah tinggalkan segunung utang, lalu dia kabur dari kolektor. Datang tiap hari, aku sudah tidak kuat lagi. Itu salahmu sendiri. Beri aku kesempatan lagi, tolonglah kita menikah lagi. Aku janji hidup tenang dan tentram akan merawatmu dan mengurus rumah. Aku tidak akan sedekah atau berbuat salah lagi. Akan kutebus. Tidak mungkin cari Wulandari. Sudah kuberi kau kesempatan berkali-kali, kamu sendiri yang selalu menyerah. Aku benar-benar tahu salah sekarang. Sudah terlambat saat kau memilih mengkhianati pernikahan, menjelekkan aku dan mengakali aku. Ikatan kita sudah putus sama sekali. Ibu-ibu, jangan terus ngotot. Xiaomi, aku juga tidak mau membantu ibu. Ibu benar-benar tahu salah. Tolong bantu ibu, mohon pada ayah. Tolong. Bukan aku tidak mau bantu, tapi kau benar-benar dosa太多了. Ayah sudah kau susahkan, sudah terlalu lama menderita. Akhirnya dia bisa hidup tenang, jangan kau ganggu dia lagi. Bu, aku dan kakak mengerti kesulitanmu sekarang. Dan kami kasihan padamu. Yu, kau yang paling paham. Kau pasti mau memaafkan ibu, iya kan? Tolong bantu ibu membujuk ayahmu ya. Bu, memaafkan itu satu hal. Bujuk lagi itu hal lain. Luka sudah terjadi. Tak bisa diperbaiki lagi. Aku dan kau sudah bicara. Yanti, kami akan rutin menjenguk ibu, memberi uang saku tepat waktu jamin kebutuhan hidup ibu. Tapi kami tak akan biarkan ibu mengganggu hidup ayah. Kalian pun akan mengabaikan. Bukan kami mengabaikanmu. Kami tak bisa lagi membiarkanmu menghancurkan hidup ayah. Cukup sudah. Bibi Jiang, dalam hidup, kita harus bertanggung jawab atas pilihan sendiri kamu, Dewi Susanti. Timo yang lebih Budi Santoso, aku tak pernah. Aku tidak mengambil siapapun. Bahkan sebelum aku muncul, pernikahan kalian sudah hancur lebur. Kamulah yang memilih mengkhianati keluarga, menyia-nyiakan ketulusan hati nasib burukmu hari ini. Bukan salah siapa-siapa, itu ulahmu sendiri. Xiaoji, benar Sari Wulandari. Berhentilah membohongi dirimu dan berhentilah mengganggu. Hidupku sekarang bahagia dan tak ingin dirusak siapapun. Dia baik-baik saja. Jadi selama ini akulah yang berharap, berlebihan aku cuma berhayal. Sekarang aku mengerti. Aku tak akan ganggu lagi. Aku pergi. Semoga kalian bahagia. Budi, maafkan aku. Semua salahku. Aku tak pernah puas, tak tahu menghargai menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Jika ada hidup lagi, aku akan jadi orang baik. Akan hidup tenang bersamamu. Tak suka seji.
Ini! Iya kau ikut. Aku buatkan iga asam manis kesukaanmu. Saya melakukan sesuatu untuk anda, masih hangat. Tak usah, aku tak biasa makan tu buatan orang asing. Junior, cara bicaramu bagaimana? Paman Song adalah suami ibumu, jadi dia keluargamu. Keluarga. Aku tak mengakuinya. Ibu, kamu baru kenal dia berapa lama? Kamu kenal dia? Saya mau berarti. Kalau dia bermaksud pada harta kita, gimana dong? Nona Su, saya tahu Anda salah paham tentang saya. Tapi saya jamin, Perasaan saya pada ibu anda tulus. Bukan demi uang. Tulus hati itu berharga berapa? Nanti kalau kau habiskan harta kami, masih berani bilang tulus. Rini, ku peringatkan kamu. Jangan kau bicara begitu tentang Pak Budi. Si lebih tahu siapa dia. Kalau masih cari gara-gara turun dari mobil ibu tega memarahiku demi orang luar, aku anak kandung ibu. Maaf, Mas Budi. Rini terlalu dimanja. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Wajar anak tidak bisa langsung menerima pelan-pelan saja. Saya yakin pada akhirnya dia akan menerima saya. Pak, lihat adonan saya ini hasil menguleninya. Jauh lebih bagus dari kemarin, kan? Sudah ada kemajuan besar. Menguleni itu prinsipnya 3 bersih. 面光、盆光、手光。Kamu masih sedikit kurang. Paman Song, tidak baik. Ada masalah besar. Ada apa? Tenang, bicara pelan-pelan. Tim Koki untuk cabang rantai pertama kami. Toko rantai, Tim Koki sudah direkrut restoran aroma sedap di seberang menggali. Mereka menawarkan gaji 2 kali lipat dari kami. Apa? Anak-anak durhaka ini? Kita selama ini sudah memperlakukan mereka dengan baik. Restoran aroma sedap. Dan selama ini jaringan restoran yang meniru kita ya. Pemiliknya Herman Surya. Dulunya dia berbisnis material. Dia kenalan lama, Hendra Wijaya. Aku yakin dia sengaja melawan kita. Lalu bagaimana? Cabang baru bulan depan sudah mau dibuka. Sekarang semua Koki pergi. Bagaimana kita buka? Tidak apa-apa sudah pergi ya. Sudah yang paling sebenarnya tidak bisa direkrut. Saya akan latih langsung tim koki baru. Tapi Paman Budi, sudah terlalu mepet. Kita cuma punya waktu 1 bulan. Harus melatih yang mandiri para koki. Itu terlalu sulit. Sulit pun harus dilakukan. Saya, Budi Santoso, bisa mengubah warung kecil jadi tempat hits. Pasti bisa buka restoran rantai dan menjalankannya. Percayalah pada Budi, ayah saya akan bantu ayah. Aku juga mau belajar, Bu. Aku janji belajar sungguh-sungguh. Budi anak yang baik, punya semangat. Kalau begitu, aku langsung jalan pasang pengumuman lowongan. Rekrut beberapa anak muda untuk magang koki bagus. Lebih cepat, lebih baik. Mau melawan aku siap hadapi sampai akhir. Mulai hari ini, aku sendiri yang ajar kalian buat mie. Aku hanya ajar kalian sebulan. Bisa kalian pelajari atau tidak, itu tergantung diri kalian, kepandaian kalian. Menguleni adonan dasar membuat mie. Uleni sampai kenyal. Perhatikan. Adonan yang diuleni seperti ini, nanti direbus jadi kenyal. Mas Budi, jangan terlalu capek. Kesehatan yang utama. Tidak apa-apa. Mereka ini pintar-pintar. Belajarnya cepat. Beberapa hari lagi, mereka sudah bisa mandiri. Aku tahu, kamu pasti bisa. Apapun yang kamu lakukan, aku selalu dukung kamu. Bagus, kalian semua sudah lulus. Bulan depan, Fendian Kaya. Semuanya tergantung kalian. Rempang saja koki Budi. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Wah, ramai sekali ya. Rupanya, ibuku banyak mengucurkan uang untukmu. Nona Su, Anda datang. Mau pesan apa? Saya tidak mau makan apa-apa. Saya cuma mau lihat-lihat. Saya ingin lihat bagaimana seseorang bisa sukses instan mengandalkan ibu saya untuk sukses instan. Ring Susanti, hati-hati bicaramu. Ayah bisa seperti sekarang. Berkat keahliannya sendiri, bukan karena ibu Anda. Hanya modal dirinya sendiri. Bukan karena ibu saya buka kedai ini untuknya investasi untuknya. Sampai sekarang dia masih memulung di mana? Kamu keterlaluan! Saya keterlaluan? Apa yang saya katakan bukan kenyataan. Keluargamu semua hidup numpang pada ibu saya, parasit!
Kau jangan gegabah. Suyue, sudah puas kamu buat ribut. Saya tidak buat ribut. Saya hanya nyatakan fakta. Saya peringatkan kamu. Jauhi ibu saya. Kamu tidak, aku tidak akan segan. Urusanku dengan ibumu. Bukan urusanmu ikut campur. Kalau masih buat onar di sini, aku panggil Saipong. Landam, ini toko keluarga saya. Saya mau apa ya, Pak? Suyun. Lagi cari ribut apa di sini? Yun Yun. Kamu mau apa sih? Sudah berapa kali saya bilang? Siap, jangan perlakukan Paman Song begini dan anak-anaknya. Ini saya memang kesal melihatnya. Dia itu penipu. Dia cuma mau mengambil uang ibu sudah. Paman Song itu orang bagaimana aku sadar. Demi aku, dia sudah berkorban banyak. Aku takkan dia kau ingunya. Lapar, kan? Makanlah. Tidak mau, siapa yang mau makan masakanmu? Tidak makan bisa bikin sakit. Kalau ibumu tahu, pasti khawatir. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang berebut. Kalau kurang, masih ada. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya aku tahu loh, kau tidak membenciku. Kau hanya takut aku merebut ibumu. Tenang saja, aku tidak akan. Aku bersama ibumu justru akan membuatnya lebih bahagia. Tidak akan menyakitinya. Aku tidak bermaksud mengatakan itu padamu. Aku tahu, tidak apa-apa. Cepat makan minyak, nanti dinginlah. Wah, Mi, di cabang ini sama enaknya. Dengan restoran utamanya, mantap sekali. Betul. Nanti tidak perlu jauh-jauh ke restoran utamanya. Iyalah, di depan rumah sudah bisa menikmatinya. Miss, seenak ini Budi Santoso. Jangan sok bangga. Ini baru awalnya. Aku akan buat kau membayar akibatnya. Hai, ini saya. Siap-siap kita bergerak. Mas Budi Herman Surya datang. Dia pokoknya jahat. Kita harus waspada. Aku tahu, tenang saja. Aku akan hati-hati. Kami dari pasar menerima laporan warga bahwa bahan makanan toko kalian tidak segar. Ada masalah keamanan pangan. Sekarang akan dilakukan pemeriksaan. Mustahil. Semua bahan kami dibeli. Segar hari ini juga benar-benar tidak ada masalah. Ada masalah atau tidak? Periksa saja pasti ketahuan. Apa ini? Tepung kadaluarsa. Kalian pakai tepung kadaluarsa untuk mie pelanggan? Tidak mungkin. Tepung kami selalu habis dipakai hari ini juga. Mana mungkin ada tepung kadaluarsa? Faktanya sudah jelas masih mau membantah. Sekarang juga tutup untuk perbaikan. Sedang diselidiki. Ternyata pakai tepung kadaluarsa. Menjijikan sekali. Mulai sekarang aku tak akan pernah lagi makan mie di sini. Tidak aman sama sekali. Pasti ular Huang Tiamba sengaja menaruh tepung kadaluarsa di toko kita. Bunga bercanda kita. Lalu harus di mana? Sekarang tahu semua orang percaya kalau kita pakai tepung kadaluarsa. Nama baik kita acok. Zaman yang benar akan terbukti benar. Kita akan cari tahu kebenarannya dan membersihkan nama kita. Sudah jelas, Herman Surya yang melakukannya. Sudah jelas. Herman Surya menyuap seorang di toko kami pekerja paruh waktu agar menaruh tepung kadaluarsa di sudut dapur. Pekerja paruh waktu itu sudah kabur. Kabur? Bisa kabur, tapi tanggung jawabnya tetap ada. Herman Surya pikir dengan begini bisa menghancurkan saya. Naif. Sekarang kita apa? Dinas pengawasan pasar sudah menyuruh kami tutup sementara dan perbaiki diri. Betul lah. Kalau tidak segera, kalau kita tidak bisa membersihkan nama, rencana waralaba, kita bakal gagal total. Sekarang kamu segera lakukan 3 hal. Pertama, keluarkan pernyataan minta maaf ke semua konsumen dan janjikan.承诺, jika terbukti kesalahan ada di pihak kami bersedia menanggung semua tanggung jawab. Kedua, undang lembaga pemeriksa makanan paling berwenang di kota ini untuk memeriksa semua bahan makanan kami secara menyeluruh. Ketiga, periksa rekaman di toko, semua rekaman CCTV. Harus ditemukan keberadaan pekerja harian itu.
Baik, Budi Ruth Susanti segera saya kerjakan. Mas Budi, jangan khawatir selama aku ada. Aku tak akan biarkan kau diperlakukan tidak adil. Aku akan cari tahu kebenarannya dan membersihkan nama baikmu. Terima kasih. Selama kau di sini, aku berada berapapun. Herman Surya. Berani-berani kau ganggu orang saya. Aku akan buat kau jatuh dan hancur reputasinya. Xiao Li, berhenti! Lari lagi. Lari sana kak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Herman Surya yang maksa aku, dia kasih aku 10.000, suruh aku taruh tepung basi di tokonya. Herman Surya. Ternyata dia halo polisi. Tukang Pak ulang ya, coba Mi Budi cepat datang. Pak Tukang sementara itu ketangkap. Yang gua saya akui, Herman Surya yang suruh. Bagus sekali. Kenapa berjasa besar? Itu sudah seharusnya. Hasil investigasi menyeluruh kami, Mie Budi, kasus tepung kedaluarsa, murni difitnah orang. Apa? Difitnah? Benar! Herman Surya yang menyuruh pekerja sementara Xiao Li menaruh tepung rebus di dapur. Mie Budi di dapur. Sengaja menciptakan insiden keamanan pangan. Ternyata, dia difitnah bosong sangat dirugikan. Herman Surya kejam sekali demi persaingan sampai berbuat seperti ini. Mulai sekarang kami selalu mendukung Mi Budi dan memboikot restoran aroma sedap. Kak Sam, maaf ya dulu. Kau ini bersalah paham. Betul, kami akan selalu mendukung Bapak. Pak Song juga sudah berjuang keras. Tidak apa-apa, yang penting salah pahamnya sudah selesai. Terima kasih atas dukungannya. Langsung saya minta maaf. Dulu saya masih belum mengerti, jadi salah paham. Maafkan aku. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Asal kau terima aku sudah senang sekali. Om Sungmi, buatan Om sangat enak. Nanti aku mau setiap hari makan mie buatan Om. Baik, tidak masalah sebanyak yang kau mau. Sebanyak itu buat. Bagus sekali kita sekeluarga akhirnya bisa hidup bersama dengan bahagia. Ayo mari kita bersulang untuk keluarga kita. Samanya bahagia. Untuk Budi, semoga usahanya lancar. Bersulang? Syawasu, terima kasih. Kaulah yang memberiku keluarga utuh. Paulah, kita kan satu keluarga. Kesianilah saya. Saya ditinggalkan suami. Saya tunawisma. Hidup hanya dari mengemis. Suami saya sekarang jadi bos besar. Siapa? Tapi dia tak peduli nasib saya. Dia tak punya hati. Bermata. Bosong kelihatannya cukup jujur. Kok bisa begini? Wajah dikenal, hati tak terselami. Bisa jadi dia memang nampak tahu terima kasih. Ibu gue ngapain di sini? Cepat bangun. Jangan mempermalukan diri di sini, Xiao Yu. Akhirnya kamu keluar. Coba jelaskan ke semua orang. Apa aja memang meninggalkan ibu. Rupanya sudah tidak peduli nasib ibu. Ibu, jangan buat keonaran lagi. Dulu kan, ibu sendiri mengkhianati ayah. Ibu sendiri yang mau ikut dia, mantan yang sudah cerai. Sekarang bagaimana bisa malah memfitnah dia? Kau mau fitnah? Dia yang menelantarkan aku. Ayo, semua lihat. Anaknya sendiri mau membela orang lain untuk menganiaya saya. Saya benar-benar kasihan. Sepertinya memang benar. Harus berjauh. Keterlaluan sekali.
Sudah kaya, lalu merupakan istri setianya. Sehari Wulandari, apa maumu sebenarnya? Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Sering Santoso, saya tidak mau masuk, bro. Saya hanya ingin kamu memberi saya sesuap nasi. Saya sekarang tunawisma sudah hampir mati. Kelaparan, kasihanilah saya. Saya sudah menyuruh Rina Santoso carikan rumah untukmu. Setiap bulan juga memberi kamu uang hidup. Kenapa kamu masih mengacau di sini? Uang segitu bisa buat apa? Saya mau 1 juta darimu. Ditambah sebuah rumah. Tidak, saya yang buat owner tiap hari di sini. Sampai toko tutup. Siana, kamu cari rumah kosongnya. Dulu, ialah yang di perayaan ulang tahun pernikahan ke-30 hari itu. Membawa pria lain pula. Memaksa saya untuk buat apa-apa. Lalu dia berkali-kali buat keributan di toko, menjebak ayahku. Ayah sudah bersikap sangat baik. Dialah yang serakah. Ini semua buktinya. Silakan lihat. Siapa yang salah sebenarnya? Oh gitu, terus banyak. Wanita ini sangat tidak tahu malu benar. Ye mas selingkuh duluan, berani-berani minta uang. Ninggolah. Sudah tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Mas Budi, ini Xiaosu, sejak pertama kali bertemu denganmu, saya sudah yakin kamulah orang yang dalam hidupku selalu kucari. Terima kasih. Di saat-saat paling sulitku, kau menolong dan menyelamatkanku. Terima kasih telah memberikanku keberanian untuk bangkit lagi. Terima kasih telah membuatku merasakan kehangatan sebuah keluarga. Aku tak punya kata-kata yang indah. Aku hanya bisa berjanji dengan hidupku untuk membalas semua kebaikanmu, Xiaosu. Maukah kau menikah denganku? aku mau. Aku mau menikah denganmu. Selamat, ayah selamat, Tante Su. Semoga kalian bahagia selamanya, Ibu Paman Song. Selamat pengantin baru. Mas Budi, terima kasih. Ini hadiah terbaik yang pernah aku terima. Justru aku yang harus berterima kasih. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Mari kita beri tepuk tangan untuk pasangan pengantin ini. Semoga hidup bahagia sampai tua, bersatu hati selamanya. Su sayang, terima kasih. Kamulah yang membuat hidupku kembali penuh cahaya kuang. Kedepannya, aku akan berikan segalanya untuk mencintaimu, menjagamu. Budi Santoso, aku juga mencintaimu. Bisa menikahimu adalah dalam hidupku kebahagiaan terbesarku. Sungguh sayang, akhirnya kita menikah. Mulai sekarang kita takkan terpisah lagi. Yuh, akhirnya kamu datang. Aku tahu kok, kamu pasti tidak akan tega meninggalkanku. Apa kok ayah jadi kasihan? Menyuruhmu khusus datang mengantarkan uang. Cepat, berikan uangnya. Ayo, cepat berikan uang. Xiaoyo, sudah beberapa hari ini aku tidak makan layak. Hampir mati kelaparan. Ibu, lihat dulu baik-baik. Ini terakhir kalinya. Aku memberimu uang hidup. Mulai sekarang aku, kakak, dan ayah tidak akan lagi mengurusimu. Kamu uruslah dirimu sendiri. Hanya segini uangnya?
Xiao Yu, kamu serius? Kamu tidak bercanda? Uang segini buat apa? Sewa harus dibayar makan, butuh uang-uang. Segini takkan bertahan lama. Ayah, bukan kaya yang masak. Cuma dikasih segini. Apa mau yang berani? Itu 10.000. Sudah kami buat lebih dari cukup dulu kamu. Hianati ayahku. Kamu tinggalkan dan jerumuskan kami hamsat. Aku sedang tidak sadar. Aku juga ditipu bodoh semuanya karena keserakahanmu. Sehingga berakhir begini. Semua itu ulahmu sendiri. Tak ada yang berhutang padamu. Ketua Song sedang memikirkan apa? Lagi memikirkan hal terindah dalam hidupku, yaitu bertemu denganmu. Aku juga. Oh iya, bulan depan kita akan ke Shanghai untuk konferensi Puncak Industri Kuliner Nasional. Kamu sebagai tamu undangan khusus harus berpidato. Baik, nanti kita pergi bersama. Sekalian ajak anak-anak jalan-jalan ke Shanghai. Ya, ini bisa. Kami sudah rencanakan untuk bulan depan, rencana buka cabang baru. Sudah selesai. Silakan dilihat. Bagus sekali. Song Ming, sekarang kamu semakin kompeten. Semua berkat ajaran ayah. Kamen Song. Ini surat minat kerja sama dengan Grup Kuliner Luar Negeri, Letter of Intent untuk kerjasama. Mereka ingin bermitra dengan kita membuka cabang Miguji di luar negeri. Benarkah? Hebat. Minggu itu. Akhirnya bisa go information lah. Ayo, kita sekeluarga minum bersama-sama. Semoga di tahun baru, semoga keluarga selalu damai, semoga selalu sihat, semoga segalanya lancar. Dan untuk grup kuliner Santoso kita, semoga makin sukses, semoga makin jaya. Semoga usaha ayah makin sukses untuk Tante Su. Semoga pekerjaan lancar. Semoga selalu bahagia. Tuan dan H, Tante juga berharap Yuyu dan Xiao Yun bebas dari kekhawatiran. Makin dewasa, makin cantik. Untuk Song Ming, kita semoga makin tampan. Penampilan tidak penting, harapan tahun baru saya bisa kaya raya bersulang. Xiao Su, terima kasih. Kamu hadir dalam hidupku. Sembuhkan semua lukaku di masa lalu, memberiku keluarga yang utuh dan hangat. Saya, kita kan sudah keluarga terdekat sejak awal. Memang aku pernah jatuh ke dasar. Tapi syukur ada keluarga mendampingi sukseskan karier. Sempurnakan keluarga. Itulah akhir terbaik dalam hidup.